Adegan dimulai dengan seorang pemuda bernama Baekri Wan memanggil ibunya dan berteriak kaget, bertanya-tanya apa yang terjadi. Ayahnya dengan dingin menghadapinya, memerintahkannya untuk tidak ribut dan segera pergi. Dia lalu memerintahkan agar masalah ini dirahasiakan rapat-rapat dan tidak ada berita yang bocor. Dia mengumumkan bahwa keluarga Baekri tidak akan membalas dendam atas apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia membuat keputusan ini demi kebaikan keluarga dan kepentingan yang lebih besar, serta secara khusus memperingatkan putranya agar tidak bertindak sendiri untuk membalas dendam. Baekri Wan menunjukkan keterkejutan dan rasa sakit yang luar biasa. Dia kemudian menangis di hadapan ayahnya, bertanya bagaimana dia bisa mengaku sebagai seorang pria padahal dia bahkan menolak menanggapi pembunuhan istrinya, apalagi membalas dendam untuknya. Dia menyebutnya tidak manusiawi. Dia menyatakan akan pergi, mengatakan bahwa dia tidak lagi memiliki ikatan dengan keluarga Baekri. Saat melarikan diri, dia menyadari tidak punya cukup kekuatan untuk membalas dendam dalam kondisinya saat ini, jadi dia bersumpah akan mencari kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan siapapun. Dia memutuskan untuk mendirikan sekte baru, mengumpulkan anak buahnya, dan memperluas pengaruhnya. Saat melanjutkan perjalanannya, dia memikirkan semua orang yang terlibat dalam kematian ibunya dan semua orang yang tahu kebenarannya tapi memilih diam. Dia bersumpah akan membalas dendamnya meski butuh puluhan tahun. 12 tahun kemudian, adegan beralih ke tempat yang dilalap api di mana seorang pria berteriak minta tolong, mengakui kesalahannya, dan memohon agar aliansi Murim diberitahu. Pria ini memohon pada Baekri Wan yang kini dewasa, menawarkan apapun yang dia inginkan. Di tengah puing-puing dan mayat, dia bersikeras tawarannya bagus, yang dijawab Baekri Wan dengan tenang bahwa ada satu hal yang dia inginkan sekarang. Pria itu dengan tidak sabar bertanya apa yang dia inginkan. Dia memberitahunya sambil tersenyum bahwa dia menginginkan nyawanya. Pria itu panik dan bilang itu lelucon yang tidak lucu. Baekri Wan melanjutkan, mengatakan bahwa jika dia tidak bisa memberinya nyawanya, dia akan mengambilnya sendiri. Pria itu menjadi marah, menuduhnya mempermainkannya dan mengancam akan mencabik-cabiknya. Baekri Wan, yang tiba-tiba muncul di belakangnya, membalas bahwa mulutnya sekotor penampilannya. Dia memukulnya dengan keras, membuatnya terpental, menciptakan kawah di tanah dan meninggalkan awan debu dari dampak yang kuat. Lawannya berteriak, mengancam akan melempar kepala Baekri Wan ke aliansi Murim. Dia bergerak cepat dan memotongnya menjadi dua. Setelah pertarungan, seorang wanita mendekatinya, memanggilnya pemimpin. Dia memberitahunya bahwa seseorang memintanya untuk mengantarkan sesuatu yang dia pegang di nampan kepadanya setelah dia selesai. Baekri Wan, berlumuran darah dan tersenyum, melanjutkan dengan berterima kasih pada seorang wanita bernama Moyong Hyun, menghargai usahanya menunggu dia. Hyun menyerahkan gulungan padanya dan memintanya menyeka darah di wajahnya, yang ia balas tidak masalah. Keduanya berdiri di depan bangunan yang terbakar, dan dia merenungkan apakah ini akhir atau mungkin hanya permulaan. Dia kemudian melempar gulungan itu padanya, memerintahkannya untuk menyerahkannya ke aliansi Murim, mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk pensiun. Saat mereka berjalan menjauh dari tempat yang terbakar, Hayan bertanya apakah dia akan kembali ke kampung halamannya, dan dia membenarkan bahwa dia telah mencapai semua tujuannya di aliansi tersebut. Dia bertanya apakah dia bisa mengunjunginya saat dia pensiun juga, dan dia setuju, menyuruhnya datang mencarinya jika dia sangat bosan. Dia bersikeras ingin tahu kemana dia harus pergi mencarinya, dan dia memberitahunya bahwa dia akan berada di Kabupaten Huayong, Hubei. Adegan beralih ke Baekri Wan di atas perahu, berpikir bahwa waktu yang lama telah berlalu. Dia ingat bagaimana dia meninggalkan keluarganya dan bergabung dengan aliansi Murim untuk membangun kekuatannya, bagaimana dia naik ke posisi pemimpin berkat seni bela diri baru yang dia ciptakan, dan mengingat 12 tahun yang telah berlalu sejak dia bergabung. Dia tersenyum, merasa akhirnya siap untuk mendirikan sektenya sendiri. Dia melanjutkan pikirannya di atas perahu, mencatat bahwa dia telah menabung cukup uang untuk membeli sebuah rumah besar dan baru saja mendengar bahwa ada properti sempurna yang dijual. Merasa semuanya berjalan sempurna, dia tertawa sendiri, percaya bahwa surga membantunya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Tukang perahu tua berkomentar bahwa sesuatu yang baik pasti terjadi padanya, dan Baekri Wan meminta maaf atas kegembiraannya yang berlebihan. Dia menjelaskan bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menandatangani kontrak membeli rumah besar untuk mendirikan sekte yang telah dia rencanakan seumur hidupnya, dan tukang perahu itu mencatat bahwa dia adalah pemimpin sekte muda. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa satu-satunya rumah besar yang dijual di dekat sini adalah yang berhantu, dan Baekri Wan bertanya apa yang dia gumamkan. Tukang perahu menepisnya, mendoakan keberuntungannya dalam mendirikan sektenya. Baekri Wan berterima kasih padanya, berpikir yakin bahwa yang tersisa hanyalah kontraknya.
Bertanya-tanya apa yang mungkin salah, dia terus tertawa. Namun, setibanya di sana, dia disambut dengan kejutan besar. Dia berdiri di depan sebuah bangunan yang benar-benar bobrok dan bertanya kepada pria di sampingnya bernama Yurang apakah ini tempatnya, yang dijawab Yurang dengan antusias, menunjukkan betapa luasnya tempat itu. Dia mencengkeramnya dengan marah, menuduhnya mencoba menipunya. Yurang membela diri, bersikeras bahwa mendapatkan tempat ini sulit, dan memintanya untuk melihat-lihat dulu sebelum memutuskan. Saat mereka berkeliling di dalam, Baek Riwan memperhatikan bahwa tempat itu bukan hanya kotor, tetapi sepertinya sama sekali tidak terurus. Yurang terus menjelaskan, menunjukkan bahwa properti itu memiliki 45 kamar dan 5 tempat latihan, 1 besar dan 4 kecil. Dia terkejut dengan 5 tempat latihan itu dan bertanya sekte mana yang pernah di sini, tetapi Yurang mengaku tidak tahu bahwa rumah itu sangat tua dan dia hanya seorang makelar yang menjualnya. Dia agak yakin, berpikir bahwa dengan sedikit perbaikan, tempat itu akan cocok untuk membuka sekte, tetapi Yurang ragu-ragu. Dia menghela napas dan langsung bertanya apa masalah sebenarnya dengan tempat itu. Yurang mengakui tidak ada masalah besar, kecuali bahwa setiap orang yang sebelumnya membeli rumah itu telah meninggal, yang mengejutkan Baek Riwan. Dia membenarkan bahwa mereka semua meninggal karena serangan jantung tanpa luka luar. Yurang melanjutkan penjelasannya, mengungkapkan bahwa semua pembeli sebelumnya meninggal pada malam pertama setelah membeli rumah itu, itulah mengapa tempat itu digosipkan berhantu. Dia menambahkan bahwa mereka sudah mencoba menyewa penjaga dan master tahu, tapi tidak ada gunanya. Baek Riwan menjadi marah, bertanya-tanya apakah Yurang sengaja mencoba menjebaknya di tempat ini. Yurang yang ketakutan segera menawarkan diskon besar, menyarankan menjualnya 1/10 dari nilai pasarnya, lalu menarik kembali dan menerima hanya 4 batangan perak. Suasana hatinya tiba-tiba berubah, dan dia tertawa terbahak-bahak, merangkul bahu Yurang, dan menyerahkan kantong uang itu, mengatakan dia seharusnya menyebutkan harga rendah dari awal agar dia tidak salah paham. Yurang merasa lega dan memujinya, mencatat bahwa tindakan berani seperti itu memang diharapkan darinya, mantan pemimpin unit langit biru yang hebat yang dikenal sebagai pemburu hantu. Dia kemudian menyerahkan akta rumah besar itu padanya. Baek Riwan mengambil akta itu. Saat Yurang hendak pergi, dia sepertinya memperhatikan sesuatu yang aneh. Tapi saat ditanya, dia bilang tidak ada apa-apa. Yurang menyatakan perannya sudah selesai dan bercanda mengatakan padanya bahwa jika dia secara ajaib berhasil bertahan 1 malam, dia harus datang mencarinya. Baek Riwan meyakinkannya dia akan datang. Setelah Yurang pergi, dia berdiri sendiri di halaman yang bobrok dan menghela napas. Tiba-tiba, dia memecah kesunyian dengan teriakan gembira yang keras, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa karena akhirnya memiliki rumah besar sendiri. Dia berlari masuk dengan gembira, tertawa, dan mengatakan bahwa yang tersisa sekarang hanyalah mencari murid untuk sekte barunya. Dia berhenti tiba-tiba dan melihat sekeliling kekacauan dan debu yang menumpuk, menyadari dia mungkin harus membersihkan tempat itu dulu. Dia segera mulai bekerja, aktif menyeka lantai dan koridor. Dia terus membersihkan, berpikir dia akan selesai setelah membersihkan aula utama. Dia berdiri di pintu masuk aula utama, bertekad untuk bergegas menyelesaikan bagian terakhir ini. Saat memasuki aula, dia melihat sesuatu di atas tiang di tengah ruangan. Dia mendekatinya, bertanya-tanya apakah pemilik sebelumnya lupa meninggalkannya. Dia mengambil pedang itu, mencatat bahwa pedang itu terlihat berharga dan mungkin akan laku dengan harga bagus, menganggapnya sebagai hadiah tak terduga. Begitu dia memegangnya, dia merasakan pusing mendadak dan kehilangan orientasi, bertanya-tanya dia ada di mana. Antarmuka sistem bercahaya misterius muncul di hadapannya, mengidentifikasi dirinya sebagai peserta ujian, seorang seniman bela diri, dan tujuannya adalah mendirikan sekte dengan peringkat keseluruhan. Peringkat 2. Sistem mencatat bahwa ini adalah peringkat tertinggi di antara semua peserta ujian sebelumnya. Baek Riwan melihatnya dengan kaget, bertanya-tanya apa yang sedang ia lihat. Dia terlihat sangat bingung saat menghindari serangan cepat yang ditujukan ke kepalanya. Sistem tiba-tiba mengumumkan bahwa ia sedang menyesuaikan tingkat kesulitan ujian. Baek Riwan langsung teringat cerita Yurong tentang pemilik sebelumnya yang meninggal di malam pertama mereka dan menyadari bahwa ujian ini adalah apa yang terjadi pada mereka. Sebuah perangkat aneh muncul dari langit-langit dan sistem mengumumkan dimulainya ujian. Tingkat kesulitan, ekstrim. Dia mendapati dirinya di lingkungan ujian yang bercahaya, bersiap untuk bertarung, dan memutuskan untuk menerima tantangan serta menghadapi apapun yang datang. Sistem mengumumkan bahwa area ujian adalah aula kekuatan. Dia dengan kuat menahan serangan dan berteriak menantang, "Ayo, maju!" Menyatakan bahwa dia akan membuktikan kepada semua orang bahwa dia bukan hanya orang biasa, tetapi mantan pemimpin unit langit biru yang hebat dari aliansi Murim.
Dia mengambil posisi bertarung dan mendesak ujian untuk datang, dan sistem merespons dengan mengumumkan inisialisasi sistem sekte. Tiba-tiba, semuanya menghilang, dan dia kembali ke aula utama, bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia terhuyung mundur dan berteriak memanggil Yurong. Keesokan paginya, Yurong muncul duduk di kantornya. Dan ketika Baekri Wan melihatnya, dia menyapanya dengan tenang dan dengan dingin bertanya apakah ada hal aneh yang terjadi padanya semalam. Dia menerobos masuk ke kantor Yurong dan mencengkeram pakaiannya dalam kemarahan yang intens, berteriak di depannya mengapa dia tidak memberitahunya hal seperti ini, bahwa sistem akan muncul. Dia terus berteriak, menunjuk ke jendela sistem biru, yang hanya bisa dilihatnya, mengatakan benda ini mengikutinya sejak tadi malam dan bertanya apa itu. Yurong menatapnya dengan aneh, memastikan dia tidak melihat apa-apa, dan bertanya apakah dia terbentur kepalanya tadi malam. Dia melepaskannya sambil menggerutu, dan Yurong memanfaatkan kesempatan itu untuk tersenyum, dengan licik menawarkan untuk mengambil kembali mensyahan itu jika dia khawatir. Wan menolak tawaran itu, bersikeras bahwa dia masih membutuhkan mensyahan itu dan bahwa dia sekarang harus mempersiapkan upacara pembukaan sekte, yang membutuhkan banyak persiapan. Dia mulai membuat daftar kebutuhannya, menjelaskan bahwa dia pertama-tama membutuhkan seragam, sekitar 20 set, dan bertanya kepada Yurong apakah dia punya rekomendasi toko kain. Dia menjawab bahwa dia bisa merekomendasikan beberapa toko terdekat, tetapi memperingatkannya bahwa membuat kesepakatan tidak akan mudah saat ini. Dia menjelaskan bahwa semua orang sibuk mencoba mendapatkan simpati perusahaan dagang Huang Griong, nama yang dikenali oleh Wan. Yurong membenarkan bahwa itu adalah perusahaan terkenal yang telah memasok kain untuk keluarga kerajaan selama beberapa generasi. Yurong melanjutkan menjelaskan pengaruh besar perusahaan dagang Huang Griong bahkan di dunia murim, di mana ia berurusan dengan sekte baik dan jahat hingga klan-klan besar pun menghadapinya dengan hati-hati. Dia kemudian menyeruput tehnya dan memberitahu Wan dengan mengejek bahwa mengingat anggarannya, dia bahkan tidak boleh memikirkan kain Huang Griong karena itu benar-benar di luar kemampuannya. Wan mengakui kata-katanya benar, tapi tetap saja menyakitkan. Yurong menambahkan bahwa mereka mungkin ragu untuk berurusan dengan pemilik mensyah yang terkenal berhantu itu dan menasihatinya untuk mencari di jalan kain biasa. Sementara itu, jendela sistem muncul mengeluh disebut hewan hantu peliharaan, dan Wan memerintahkannya untuk tetap diam. Dia tiba-tiba berhenti menyadari sesuatu. Dia baru menandatangani kontrak mensyah kemarin. Jadi, bagaimana rumor mensyah berhantu itu menyebar begitu cepat? Yurong dengan dingin menjawab dengan peribahasa, kata-kata menyebar lebih cepat daripada kaki. Wan menyipitkan matanya, dan dengan ekspresi gelap, dia menyadari bahwa Yurong sendirilah yang menyebarkan rumor itu. Yurong tidak mencoba menyangkalnya. Wan menghela napas dan memutuskan bahwa, bagaimanapun juga, itu adalah promosi gratis untuk sekte barunya. Yurong gemetar ketakutan dan mencoba membenarkannya dengan mengatakan bahwa kelangsungan hidup Wan adalah bukti bahwa tempat itu tidak berbahaya dan semuanya baik-baik saja. Wan menghadapinya dan berteriak padanya, menuduhnya membawa mensyah berhantu itu dan menyebabkan masalahnya. Di jalan kain, seorang pedagang dengan tenang menjawab, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menjual kepadanya. Pedagang itu mengunci pintu toko di depannya, mengulangi bahwa dia tidak bisa menjual apapun kepadanya sementara Wan memohon padanya untuk setidaknya mendengarkan. Pedagang itu melemparkan sesuatu ke wajahnya dan memerintahkannya pergi, menyebutnya pria hantu terkutuk. Saat dia berjalan pergi, dia mendengar orang-orang berbisik tentangnya, bertanya-tanya lagi seberapa cepat rumor menyebar, dan mencoba menenangkan dirinya agar orang tidak berpikir tabib surgawi, julukannya, sudah gila. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang berteriak agar orang lain melepaskannya. Dia menoleh dan melihat seorang pria memegang seorang anak laki-laki, Seo Wu, yang berpegangan padanya. Anak laki-laki itu berteriak bahwa pria itu berjanji untuk menyembuhkan kakaknya. Seorang pria tua, sesepuh, berlari ke arah mereka, memanggil nama anak laki-laki itu, Seo Wu. Anak laki-laki itu menjelaskan kepada sesepuh bahwa para prajurit ini menipunya, mengambil uangnya, dan tidak mengobati kakaknya. Pria itu marah dan memukul keras wajah Seo Wu, berteriak bahwa kakaknya tidak tertolong dan bahkan dokter pun sudah menyerah padanya sementara sesepuh berteriak nama anak yang dipukuli itu. Pria tua itu campur tangan, memperhatikan pakaian para pria itu, dan mengenali mereka sebagai anggota sekte Bae Hyum, bertanya bagaimana mereka bisa menindas seorang anak seperti itu. Anggota paling senior dari kelompok itu memerintahkan bawahannya untuk menangani masalah itu secara diam-diam dan memastikan berita itu tidak sampai ke pemimpin sekte. Bawahan itu, seorang pria besar, tersenyum, membunyikan buku jarinya, dan memberitahu sesepuh serta anak itu bahwa mereka seharusnya bersikap sopan, tetapi sekarang mereka memaksanya untuk berlumuran darah lagi. Pria besar itu tersenyum mengejek.
Sebelum dia sempat bergerak, dia menerima tendangan kuat tiba-tiba ke wajah dari Baekri Wan. Pria itu jatuh ke tanah tidak sadarkan diri, dan anggota paling senior sekte Baekhyun terkejut, berteriak dan menuntut untuk mengetahui identitas penyerang. Wan berdiri dengan tenang, melihat ke arah sesepuh dan anak laki-laki itu, lalu menjawab pria itu bahwa namanya mungkin belum terkenal, tetapi sopan untuk menjawab ketika ditanya. Dia memperkenalkan dirinya dengan percaya diri, mengumumkan bahwa dia adalah Baekri Wan, pemimpin sekte kebahagiaan surgawi. Anggota senior sekte Baekhyun berteriak marah, mempertanyakan bagaimana sekte tak dikenal berani ikut campur dalam urusan sekte Baekhyun. Pria senior itu bergegas menyerang. Baekri Wan membalas dengan serangan cepat dan kuat, mengarah ke tangannya. Dia berdiri di atas lawan-lawannya yang jatuh, dengan dingin berkomentar bahwa menilai orang berdasarkan nama sekte mereka bukanlah kebiasaan yang baik. Dia menambahkan bahwa sangat buruk melakukan itu jika mereka bahkan tidak tahu keterampilan lawan mereka. Pria lain menjadi marah dan melancarkan serangan, meneriakkan ancaman dan bertanya apakah Wan berani menentang sekte Baekhyun dan bertanya apakah dia bahkan menyadari artinya. Baekri Wan dengan cekatan menghindari serangan itu dan melayangkan pukulan balik ke wajahnya, hanya menjawab bahwa dia tidak tahu. Setelah menjatuhkannya, pemimpin pasukan itu tampaknya menyadari sesuatu, bergumam dan bertanya-tanya apakah mantan master besar dari langit biru aliansi Murim adalah orang yang membeli mensyahn berhantu itu. Wan meletakkan tangannya di wajahnya karena kesal saat pria yang tertegun itu bertanya apakah dia orangnya. Dia menggerutu pada dirinya sendiri, bertanya-tanya sejauh mana rumor bodoh ini telah menyebar. Dia mengeluh bahwa karena rumor ini, dia bahkan tidak bisa mendapatkan seragam, menggambarkannya sebagai hal yang menjengkelkan. Dia kemudian menoleh ke anggota Baekhyun menuntutnya berhenti mengoceh di belakang punggungnya dan menghadapinya dalam pertarungan saja. Pria itu menganggap ini sebagai tantangan publik untuk sekte Baekhyun, melompat ke udara untuk menyerangnya, dan bersumpah bahwa Wan akan menyesali kesombongannya. Pertarungan sengit pecah di antara keduanya, tanah bergetar dari kekuatan benturan mereka. Baekri Wan menghindari serangan cepat lawannya. Orang lain mencoba menyelinap menyerangnya dari belakang. Wan memblokir serangan mereka sebelum melancarkan pukulan terakhir. Para anggota sekte Baekhyun jatuh ke tanah, kalah. Saat pria itu terbaring di tanah dalam keadaan terkejut, Wan memberitahunya bahwa jika dia menginginkan tantangan, dia mendapatkannya. Dia meraih pedang besar yang ditemukannya di mensyahn, matanya berbinar, dan mengundang pria itu untuk datang menemuinya di sekte kebahagiaan surgawi kapan saja jika dia ingin bertarung. Dia menyarankan agar dia pergi dengan tenang kecuali dia ingin melihat sesuatu yang lebih buruk. Para anggota sekte Baekhyun melarikan diri, bersumpah akan membalas dendam. Baekri Wan menoleh ke sesepuh dan anak laki-laki itu, Seo Wu, dan bertanya apakah mereka baik-baik saja, dan anak itu memanggilnya pendekar. Seo Wu bangkit dengan gembira, mengingatkan Baekri Wan bahwa dia sedang mencari seragam dan mengumumkan bahwa kakaknya sangat terampil dalam membuat pakaian. Dia tiba-tiba membungkuk dalam di hadapannya, memohon padanya untuk menyelamatkan kakaknya. Baekri Wan merasa malu dan memberitahunya bahwa ia butuh dokter untuk itu sementara jendela sistem berwarna biru muncul di sampingnya. Jendela itu mengumumkan penemuan peluang bisnis baru dan bahwa peringkat targetnya adalah peringkat 3, sementara anak laki-laki itu tersenyum penuh harap. Ekspresinya langsung berubah, dan dia tersenyum berpikir bahwa peringkat 3 terlihat menjanjikan dan meminta anak itu untuk memberitahunya lebih banyak tentang hal itu. Seo Wu mulai menjelaskan sambil berjalan, menyatakan bahwa orang tua mereka meninggal tahun lalu, hanya menyisakan dia dan kakaknya. Dia melanjutkan bahwa kakaknya terampil dalam kerajinan tangan, jadi mereka bisa bertahan. Tapi dia baru-baru ini jatuh sakit dengan penyakit yang membekukan anggota tubuhnya. Baekri Wan memikirkan penyakit aneh ini. Dia bertanya pada tetua itu tentang hubungannya dengan mereka. Tetua itu menjelaskan bahwa ia menjalankan toko kain kecil di desa sebelah, dan ia dulu sering memberi pekerjaan kepada kakak laki-laki itu, tetapi ia khawatir ketika kehilangan kontak dengannya. Seo Wu memimpin Baekri Wan dan tetua itu ke rumahnya, mengumumkan kedatangan mereka. Mereka memasuki gubuk bobrok, yang membuat Wan diam-diam berharap tempat itu tidak roboh menimpa mereka. Seo Wu bergegas masuk memanggil kakaknya, dengan gembira memberitahunya bahwa dia membawa seorang prajurit pembasmi hantu untuk menyelamatkannya. Wan mencoba mengoreksi deskripsi berlebihan ini, tetapi dia berhenti tiba-tiba ketika melihat pemandangan mengejutkan tangan yang menjulur ke arah api yang membara tanpa terluka. Seorang gadis muncul duduk tenang di depan api dan bertanya kepada para pendatang baru siapa mereka. Dia memperhatikan dengan takjub bahwa gadis itu, Sohwa, menempatkan anggota tubuhnya langsung ke dalam api tanpa terluka dan menyadari kondisinya jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Sistem memberitahunya bahwa energi api dan dingin di anggota tubuhnya saling menyeimbangkan.
Wan berspekulasi bahwa ini mungkin efek samping dari memiliki energi internal yang didasarkan pada yin. Dia melangkah maju, memperkenalkan diri, dan memberitahunya bahwa dia ada di sini atas permintaan kakaknya untuk menyelamatkannya. Dia bertanya padanya apakah api tidak melukai, dan Sohwa membenarkan bahwa itu tidak melukai, menjelaskan bahwa jika dia tidak melakukan ini, anggota tubuhnya akan mengalami radang dingin yang parah. Tetua itu menyatakan keprihatinannya dan bertanya mengapa dia memutuskan kontak dengan mereka, dan dia meminta maaf, menjelaskan bahwa tubuhnya telah berada dalam kondisi aneh ini. Baekri Wan meminta izin untuk memeriksa denyut nadinya sebentar untuk memastikan kecurigaannya. Dia setuju dan memintanya untuk cepat. Saat memeriksa, sistem memperingatkannya bahwa dia menyerap energi berlebihan dan bahwa situasi ini berbahaya. Dia memerintahkannya untuk diam, yang membingungkan Sohwa yang tidak melihat apa-apa. Sistem mengkonfirmasi bahwa energi yin berlebihan telah menginvasi tubuhnya. Dia mengumumkan bahwa dia mengerti dan mendiagnosis kondisinya sebagai konstitusi yin ekstrim, kondisi langka yang menyebabkan tubuhnya terus-menerus mengumpulkan energi yin dari lingkungan dan menyimpannya. Dia menyebutkan bahwa Ratu Pedang, Nyonya Paviliun Pedang dan salah satu dari 10 dewa, memiliki sifat yang sama ini. Sohwa berkomentar bahwa dia tidak mengenalnya, tapi dia terdengar seperti orang yang luar biasa. Wan menjelaskan bahwa konstitusi ini adalah berkah bagi para seniman bela diri, tetapi dalam kasusnya, dia telah menyerap terlalu banyak yin dan sangat kekurangan energi yang untuk menyeimbangkannya. Dia kemudian menyampaikan berita mengejutkan itu. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati dalam waktu 3 bulan, sesuatu yang mungkin dia rasakan sendiri. Dia dengan sedih membenarkan bahwa dia sudah menduganya dan bertanya apakah ada obatnya, sementara Seo Wu meledak dalam kemarahan, menuduhnya sebagai penipu seperti yang lain. Wan meyakinkan tetua itu bahwa hanya memberikan nutrisi tidak akan cukup, dan hanya akan memperburuk keadaan. Saat dia berpikir bahwa kuncinya adalah menemukan cara stabil untuk memulihkan energi yang, sistem menawarinya solusi. Selesaikan misi esensi untuk mendapatkan esensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat pemulihan anggota sekte. Jendela itu menjelaskan bahwa penyembuhan minor, yang memakan 50 esensi, meningkatkan pemulihan kesehatan dan energi internal. Kemudian misi tantangan baru muncul. Amankan murid pertama dengan hadiah 50 esensi. Wan menyadari kesempatan di hadapannya di mana dia bisa menyembuhkan Sohwa dan mendapatkan seorang murid pada saat yang sama, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia berbalik ke arah mereka dengan gembira dan mengumumkan bahwa dia mungkin telah menemukan jalan. Dia kemudian berbicara langsung kepada Sohwa dan menawarinya untuk menjadi muridnya di sekte kebahagiaan surgawi. Sohwa menunjukkan keterkejutannya atas tawaran mendadak itu dan bertanya padanya apa maksudnya memintanya menjadi muridnya. Dia hanya memintanya untuk mempercayainya kali ini. Dia menyatakan keraguannya, menjelaskan bahwa dia belum pernah belajar seni bela diri sebelumnya dan bahwa permintaan itu mendadak. Dia ingat bagaimana para seniman bela diri berbicara tentang kebenaran dan kehormatan, tetapi dia benar-benar percaya bahwa mereka hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Dia ingat bagaimana mereka berpura-pura membantu, tetapi pada akhirnya, mereka hanya mencari keuntungan sendiri dan bagaimana orang tuanya meninggal terjebak dalam salah satu pertempuran mereka. Dia takut pria ini mungkin seperti mereka, berpura-pura membantunya lalu meninggalkannya, dan dia bertanya-tanya mengapa dia ingin dia menjadi salah satu seniman bela diri yang dia benci. Dia tiba-tiba melihat tangan Baekri Wan, yang telah membeku karena menyentuh energinya saat dia memeriksa denyut nadinya. Dia mengulurkan tangannya ke arahnya, tersenyum, dan memberitahunya bahwa itu bukan masalah baginya selama ini adalah cara untuk menyembuhkannya. Dia tercengang oleh reaksinya dan bertanya pada dirinya sendiri apakah pria ini berbeda dari yang lain. Dia menghela napas, memutuskan dia tidak punya pilihan lain, dan bahwa jika ini adalah cara untuk menyembuhkan tubuhnya, dia akan mempercayainya untuk terakhir kalinya dan menyetujui permintaannya. Saat Sohwa setuju, sistem, yang hanya Wan yang bisa lihat, mengumumkan penyelesaian misi tantangan, amankan murid pertama, dan bahwa dia telah mendapatkan 50 esensi. Itu juga mendeteksi radang dingin di tangannya. Segera, dia menggunakan esensi untuk mengaktifkan penyembuhan minor. Sohwa diselimuti lingkaran cahaya dan merasakan kejutan dan kehangatan menyebar melalui tangannya. Wan tersenyum, menyadari sistem itu berfungsi. Sementara sistem mengumumkan adaptasi penyembuhan dan konsentrasi energi, aliran energi internalnya meningkat. Dia juga merasakan efek penyembuhan, memperhatikan bahwa energi yangnya sendiri, yang rusak karena dingin, mulai pulih. Sistem mengkonfirmasi bahwa energi yang anggota sekte, Wan, sedang pulih. Sohwa melihat anggota tubuhnya dengan tidak percaya, mengumumkan bahwa tangan dan kakinya sepenuhnya sembuh.
Seo Wu bergegas memeluk kakaknya, sementara tetua itu bertanya pada Baek Riwan dengan takjub apakah dia menggunakan penyembuhan energi internal, yang dijawabnya dengan samar bahwa itu semacam itu. Tiba-tiba, tetua itu tertawa keras. Dia berbicara, mengungkapkan kekaguman besarnya dan mengatakan bahwa apa yang dia lihat adalah pemandangan yang luar biasa dan bahwa Wan adalah pria yang persis seperti yang dia suka, menambahkan bahwa dia sekarang mengerti mengapa pemimpin aliansi Murim sangat menghargainya. Wan terkejut, bertanya-tanya bagaimana tetua ini mengenal pemimpin aliansi. Tetua itu menyadari dia lupa memperkenalkan diri dengan benar dan mengungkapkan identitas aslinya. Dia adalah Cheon Gamyong, master dari perusahaan dagang Huang Riong, juga dikenal sebagai Master Huang Riong. Sementara itu, di markas sekte Baehyum, sekte Pedang Putih, sang pemimpin memarahi anak buahnya yang dikalahkan oleh Wan, menanyakan bagaimana mereka membiarkan sekte yang baru terbentuk mempermalukan mereka sedemikian rupa. Adegan itu menunjukkan pria itu, dengan pangkat tertinggi, dihukum secara brutal dan menjerit kesakitan. Pemimpin itu dengan dingin bertanya apakah dia kesakitan dan memberitahunya bahwa rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan ejekan yang akan dihadapinya sendiri dari dunia. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyeret mereka semua ke ruang hukuman, mengabaikan permohonan putus asa mereka. Di markas sekte Pedang Putih, bawahan yang kalah memohon kepada pemimpinnya, Seo Yuhuan, untuk memberinya kesempatan lagi. Pemimpin itu mengabaikan permohonan itu, memikirkan Baek Riwan dari sekte Pedang Surgawi. Dia memutuskan dia harus menyiapkan pesta sambutan besar untuknya. Kembali di gubuk, Baek Riwan bertanya-tanya tentang identitas asli tetua yang dia temui. Dia bertanya langsung padanya apakah dia benar-benar kepala Aula Naga Kuning, Huang Riong. Tetua itu, Cheon Gamyong, tertawa, mengkonfirmasi identitasnya. Wan berpikir bahwa dia tahu pria itu tidak biasa, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia sekuat ini. Sohwa mencoba meminta maaf kepada Gamyong karena tidak menyadari statusnya, tetapi dia dengan lembut meyakinkannya bahwa itu bukan sesuatu yang perlu dimaafkan. Lalu dia melirik Baek Riwan, menawarinya bergabung ke Serikat Naga Kuning. Dia janji akan kasih semua dukungan yang dibutuhkan. Wan sadar betapa besarnya tawaran itu. Serikat Naga Kuning itu serikat pedagang besar, yang pasok pakaian dan sutra buat keluarga kerajaan. Sistem menilainya sebagai calon mitra bisnis kelas A. Dia tahu master bela diri top gabung sama mereka. Saking kuatnya, satu kata dari Gamyong bisa goyahkan keseimbangan antara aliansi Murim dan Persatuan Iblis. Meski ini kesempatan bagus, dia putuskan ini bukan masa depan yang dia mau. Jadi dia bilang terima kasih atas tawarannya, tapi dia terpaksa menolak. Dia jelaskan sambil senyum kalau dia baru saja terima murid pertamanya. Gamyong mengerutkan kening, heran gimana dia berani nolak tawarannya padahal dia kepala Serikat Naga Kuning. Wan mengiyakan penolakannya, tapi kasih tawaran balik agar Gamyong kasih dia kesempatan berdagang sama serikat itu. Sebagai gantinya, dia janji akan kasih Serikat Naga Kuning ketenaran yang pantas. Gamyong marah sama kesombongannya, dia bingung gimana orang biasa bisa kasih dia ketenaran. Wan dengan yakin jelaskan tawarannya, bahwa dalam 10 tahun, dia akan bangun sekte yang setara dengan 9 sekte kebenaran dan 7 gerbang iblis. Dia tanya, bukankah itu pertukaran yang adil? Gamyong bilang klaim itu omong kosong, apalagi dari sekte yang belum juga adakan upacara pendiriannya. Wan dengan tenang bersikeras kalau inilah yang akan terjadi. Gamyong tiba-tiba tertawa, akui kalau Wan punya nyali besar buat klaim seperti itu. Wan menambahkan kalau ketenaran yang dia janjikan bukan buat Gamyong pribadi, itu bikin Gamyong bingung. Dia ungkapkan rencananya. Dia mau berurusan dengan masa depan Serikat Naga Kuning dan minta Gamyong memperkenalkannya pada muridnya. Setelah berpikir sebentar, Gamyong setuju. Dia bilang akan kirim muridnya ke Sekte Wan segera dan keputusan untuk berdagang akan terserah murid itu sendiri. Tapi Gamyong memperingatkannya, kalau Sekte Wan menunjukkan tanda kekecewaan, dia akan bayar harganya. Wan dengan yakin jawab kalau tidak perlu khawatir. Gamyong menyatakan kalau masalahnya sudah beres. Tiba-tiba, ada teriakan memerintahkan untuk membawa sutra. Adegan beralih keluar, memperlihatkan sekelompok orang muncul di luar gubuk dengan gerobak penuh barang, dan para pelayan menyambut Gamyong sambil berlutut di tanah. Cheon Gamyong, Master Huang Riong, memberi Baek Riwan tumpukan sutra besar, memintanya menerima itu sebagai jaminan dan hadiah terima kasih atas proposal menarik yang dia buat. Kemurahan hati ini bikin Sohwa dan Seo Wu terkesan. Baek Riwan terima hadiah itu dengan bersyukur, mikirin betapa kuatnya Gamyong dan anak buahnya, mengakui kalau mereka itu master sejati. Saat Gamyong pergi, dia mikirin kesombongan Baek Riwan dan keberaniannya buat bilang akan kasih dia ketenaran, dan dia sadar kesombongan ini mengingatkannya pada seseorang yang persis seperti dia.
Dia panggil salah satu anak buahnya dan bilang karena sudah di luar, dia mau mengunjungi teman lama dan perintahkan mereka pergi ke persatuan iblis. Dia tersenyum bilang sudah lama sekali dia tidak minum bareng pemimpin persatuan itu. Kembali ke markas sekte Baekri One, yang kini bersih dan indah, Sohwa tanya pendapatnya tentang jubah baru yang dia buat sendiri. Dia dengan antusias menjawab kalau dia suka jubah itu dan itu sempurna. Dia muncul pakai jubah megah, dan sistem menampilkan pesan kalau itu jubah sutra surgawi yang sudah meningkatkan martabat dan pesonanya. Sohwa mengungkapkan kebahagiaannya karena dia suka jubah itu dan minta maaf, bilang ini pertama kalinya dia pakai sutra sebagus itu. Wan berkomentar betapa nyamannya dia bergerak dalam jubah baru itu, sementara Seo Wu melihat mereka dengan kagum. Tiba-tiba, jendela sistem muncul di depannya, mengumumkan kalau dia telah membuat pakaian berkualitas luar biasa dan memintanya memilih hadiah. Dia melihat jendela hadiah menawarkan, teknik penyembuhan tingkat lanjut, eliksir bakat unggul, atau buka sifat unik. Sambil berpikir kalau teknik dan eliksir terdengar bagus, dia putuskan untuk memilih membuka sifat unik dulu. Sistem mengumumkan kalau dia sekarang bisa membuka sifat muridnya. Jendela muncul menampilkan informasi Sohwa, 17 tahun, menggambarkannya terlahir dengan tubuh yang ekstrim dan punya potensi luar biasa sebagai seniman bela diri, tapi kurang stamina karena tidak aktif. Sistem menampilkan sifat-sifat yang tersedia, ketekunan, ketabahan, dan tanggung jawab. Namun, muncul peringatan kalau energi internal murid tidak cukup dan pembukaan sifat saat ini tidak tersedia. Wan dengan marah bertanya-tanya kenapa dia tidak bisa pilih salah satu pun. Sistem menjelaskan kalau murid harus tumbuh dan naik level dulu sebelum sifat-sifat itu bisa dibuka. Wan bilang ini tidak adil. Dia putuskan tidak ada pilihan lain selain bantu Sohwa tumbuh supaya mereka bisa membuka sifat-sifat ini. Dia menoleh padanya dan mengumumkan kalau sudah waktunya untuk memulai latihan yang sebenarnya. Sohwa merasa gugup, bertanya-tanya apakah dia akan jago bela diri dan takut membuat kesalahan. Dia ingat apa yang Wan katakan padanya sebelumnya, kalau semuanya akan baik-baik saja, dan dia bisa memperbaikinya serta membantunya berubah. Dia mengumpulkan keberanian, memutuskan untuk mempercayainya, dan dengan semangat bertanya teknik pertama apa yang akan dia pelajari. Dia bilang latihan pertamanya adalah kuda-kuda, juga dikenal sebagai kuda-kuda penunggang. Dia jelas kecewa karena dia mengharapkan sesuatu yang lebih keren. Dia jelaskan padanya kalau ini latihan dasar terbaik buat membangun staminanya yang lemah dan suruh dia fokus menguatkan tubuhnya dulu untuk saat ini. Dia bertanya padanya berapa lama dia harus menahan posisi itu. Dia tersenyum dan bilang tujuannya sekitar 1 jam lalu teriak padanya untuk memulai. Dia terlihat bertekad tapi ragu. Dia mengungkapkan keraguannya, bilang dia belum pernah melakukan hal seperti ini dan bertanya apa dia benar-benar bisa belajar bela diri. Dia meyakinkannya, mengingatkan kalau dia punya tubuh yin ekstrim. Dia menjelaskan kalau tubuhnya secara alami mengumpulkan energi internal, dan meski itu energi yin, itu akan stabil setelah dia membentuk inti untuknya. Dia berpikir dalam hati dengan gembira kalau Sohwa adalah bakat surgawi yang tidak akan pernah bisa dia lepaskan. Yiran datang berlari ke arahnya dengan panik dan menyerahkan surat tersegel padanya, bilang itu dari sekte pedang putih. Yiran dengan cemas bertanya apa Wan kenal pemimpin mereka. Dia menerima surat itu, sadar kalau itu tentang orang-orang yang dia kalahkan kemarin, sementara Seo Wu terus mengutuk mereka dan menyebut mereka bajingan. Setelah membaca surat itu, dia tahu kalau itu undangan yang ditujukan kepada sekte pedang surgawi, sekte barunya, untuk ikut turnamen seni bela diri. Yiran jelaskan kalau sekte pedang putih adalah kekuatan dominan di wilayah itu, dan pemimpin mereka terkenal karena temperamennya yang buruk serta reputasinya membubarkan sekte-sekte lemah dengan dalih duel persahabatan. Dia merasa aneh kalau pemimpin setinggi itu akan menargetkan sekte yang tidak terhormat seperti milik mereka. Wan kesal sama penghinaan ini dan bertanya apa dia bermaksud menghina sektenya, dan Yiran cepat-cepat meralat, bersikeras kalau itu salah paham. Baekri Wan tersenyum, mengerti kalau tujuan pemimpin itu adalah untuk mempermalukan sekte yang sedang naik daun dan menganggap ini lucu. Dia menyatakan kalau ini kesempatan sempurna untuk menyebarkan nama sektenya. Muridnya, Sohwa, mengungkapkan kekhawatirannya, menunjukkan kalau cuma ada mereka berdua dan dia mungkin akan menghambatnya. Dia mengejutkannya dengan bilang kalau dialah yang akan ikut turnamen itu, sendirian. Setelah dia mencerna kata-kata itu, dia berteriak ketakutan kalau dia akan bertarung sendirian. Malam itu, Sohwa terbaring kelelahan di lantai, mengeluh staminanya menurun dan bertanya-tanya kenapa dia dipaksa latihan kuda-kuda berlebihan. Dia belum latihan pedang seharian dan cuma belajar gerakan memotong dasar yang dilakukan anak-anak. Kecemasannya makin bertambah karena turnamen kurang dari 2 minggu lagi. Dia benar-benar bertanya-tanya apa yang dipikirkan pemimpin sektenya.
Dia ingat bagaimana Wan meyakinkannya dengan senyum dan bilang jangan khawatir, jadi dia putuskan untuk segera bangun dan pergi bertanya padanya. Dia menemukannya terbangun di kamarnya, sedang menjahit pakaian dan bergumam pada diri sendiri bahwa ini lebih sulit dari yang dia kira. Dia menyadari pria itu berbicara sendiri lagi. Pada saat yang sama, sistem memberitahunya bahwa pendarahan dari luka ke-23 yang ditimbulkan pada dirinya sendiri telah dimulai, dan dia dengan marah menyuruhnya diam. Dia berdiri di luar pintu dan mengamatinya. Dia berpikir pada diri sendiri bahwa dia berharap Sohwa akan segera mulai meragukan latihan kuda-kuda dan dia harus bergegas menyelesaikan jubah latihannya sebelum Sohwa mendatanginya. Dia mengangkat jubah yang sudah jadi, berharap Sohwa akan menyukainya. Dia tersentuh oleh apa yang dia lakukan untuknya dan diam-diam kembali ke kamarnya. Tiba-tiba, sistem mengumumkan bahwa sifat tanggung jawab Sohwa akan berkembang. Dia terkejut dengan notifikasi mendadak itu. Hari turnamen yang diselenggarakan oleh Sekte Pedang Putih tiba. Di meja pendaftaran, beberapa pejabat menggerutu, bertanya-tanya mengapa pertandingan persahabatan tiba-tiba menjadi turnamen, dan seseorang menunjukkan bahwa rumor tentang orang-orang mereka yang dikalahkan oleh Sekte Kebahagiaan Surgawi telah menyebar. Mereka menyadari pemimpin berencana menggunakan turnamen ini untuk menjadikan mereka contoh di depan sekte lain dan menunjukkan konsekuensi menantang Sekte Pedang Putih. Salah satu pejabat tersenyum sinis mengatakan bahwa orang asing ini salah memilih lawan, lalu mendongak terkejut. Dia melihat baik Riwan dan Sohwa berdiri di depannya. Dia dengan tenang bertanya kepadanya di mana harus menandatangani. Pejabat yang terkejut itu menjawabnya. Saat Sohwa menandatangani, dia menatapnya dan berpikir, bertanya-tanya apakah sekte ini mempekerjakan anggotanya berdasarkan penampilan, berkomentar, dia manis sekali. Petugas di meja pendaftaran melontarkan komentar sarkastik tentang pakaian Sohwa, yang membuat Huan marah. Kemudian, di markas sekte, Bekeri Huan bertanya pada muridnya pendapatnya tentang jubah baru itu. Dan meskipun dia mengakui jahitannya tidak sempurna, Sohwa mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa dengan itu. Di arena turnamen, pemimpin Sekte Pedang Putih, Seo Yuan, mengumumkan dimulainya turnamen duel pedang putih, menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk membina persahabatan di antara sekte-sekte lurus. Dia menambahkan bahwa ini juga merupakan acara untuk tunas-tunas baru yang akan memimpin masa depan, itulah sebabnya dia telah mengungkapkan hadiah kecil. Hadiahnya adalah pil kejernihan tingkat rendah, yang membuat para hadirin terkejut. Sistem menjelaskan bahwa itu adalah ramuan langka yang disuling oleh Jian Huudang, dan meminumnya akan memperkuat ki dan darah serta membantu membangun pusat energi. Seo Yuan kemudian mengumumkan bahwa pemenang turnamen akan menerima pil ini, yang membuat kerumunan bersemangat memuji kemurahan hatinya. Saat seorang asisten memberitahu pemimpin bahwa undian sudah siap, sang pemimpin tersenyum licik, berpikir dalam hati dan menyebut para peserta bodoh serta bersikeras bahwa dia akan membuat mereka tidak pernah berani menantang sektenya lagi. Dia bersumpah untuk menunjukkan kepada mereka perbedaan kekuatan yang sangat besar. Acara berlanjut ke area turnamen 3, babak penyisihan, di mana Sohwa berdiri dengan gugup, bertanya-tanya apakah dia bisa tampil dengan baik. Baek Riwan menenangkannya, memintanya untuk mengingat latihannya, yang dijawabnya dengan khawatir bahwa yang dia lakukan hanyalah kuda-kuda. Dia menyuruhnya untuk percaya padanya karena dialah yang melatihnya. Dia meyakinkan Sohwa bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia memutuskan untuk mencoba, meskipun dia tidak sepenuhnya yakin. Babak penyisihan di area 3 dimulai. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sohwa dari Sekte Kebahagiaan Surgawi, dan lawannya memperkenalkan diri sebagai Cheong Sam, seorang murid generasi ketiga dari Sekte Bulan Biru. Dia mencemoohnya, menyatakan bahwa dia tidak hanya kurang pengalaman, tetapi juga terlihat seperti belum pernah memegang pedang sebelumnya. Dia dengan gugup mengakui bahwa dia baru berlatih selama sebulan. Lawan menjadi lebih sarkastik dan bersumpah akan memberinya pelajaran serta memberi sinyal kepada wasit untuk memulai. Dia berdiri kokoh dengan berani, menyuruhnya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Namun dalam sekejap, dia mendekatinya dan memberikan pukulan telak, membuatnya terjatuh ke tanah di tengah keheranan penonton. Dan para wasit yang tidak percaya pertandingan itu diputuskan dengan satu serangan. Bakriwan tersenyum, mengingatkannya bahwa dia memintanya untuk mempercayainya. Wasit yang terpana mengumumkan kemenangan Sohwa dari Sekte Kebahagiaan Surgawi. Bakriwan memikirkan strateginya, menjelaskan pada dirinya sendiri bahwa selama 2 minggu terakhir, dia mengajarkan Sohwa pola pikir seorang seniman bela diri. Dia menjelaskan bahwa memukul lawan dengan kekuatan penuh sulit bagi pemula yang takut menyakiti lawan mereka. Dia menyimpulkan pemikirannya bahwa Sohwa, tidak seperti mereka, bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dia berlari dengan gembira ke arah pemimpinnya, mengumumkan bahwa dia menang.
Dia mengamatinya, berpikir dalam hati bahwa Sohua seharusnya bisa melewati babak utama tanpa masalah. Dia memutuskan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya dan sekarang dia harus berkeliling untuk melihat apakah ada peserta lain yang menarik. Wasit mengumumkan pertandingan berikutnya untuk Jin Guang dari Sekte Pedang Putih yang menarik perhatiannya. Dia menyaksikan Jin Guang dengan cepat mengalahkan lawannya yang memohon untuk menunggu. Lawan yang kalah mengakui kekalahannya. Namun mengabaikan penyerahan diri, Jin Guang mengangkat pedangnya dengan aura merah yang ganas. Dia melancarkan pukulan brutal ke lawan yang terjatuh yang berteriak menyuruhnya berhenti. Wasit ikut campur, berteriak bahwa pertandingan sudah berakhir. Jin Guang dinyatakan sebagai pemenang. Dia menyaksikan adegan itu dengan jijik, mencatat bahwa Jin Guang adalah orang tercela yang menggunakan trik kotor bahkan terhadap lawan yang jelas-jelas dia kalahkan. Sohua berlari dengan gembira ke arahnya, memberitahunya bahwa dia telah mencapai babak utama. Dia memberitahunya dengan gembira bahwa dia menggunakan semua kekuatannya dan menang dengan mudah seperti yang dia katakan. Tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang kuat dan tidak nyaman dan menyadari itu berasal dari orang yang dia lihat, Jin Guang. Dia memberitahunya bahwa jika semuanya terus seperti ini, Sohua kemungkinan besar akan menghadapinya di babak utama. Seseorang menyela mereka, memberi selamat atas kemajuan mereka, dan mengungkapkan identitasnya sebagai Xiao Yuehuan, pemimpin Sekte Pedang Putih yang mengejutkan Sohua. Dia menyampaikan permintaan maaf palsu atas kekasaran murid-muridnya sehari sebelumnya. Dia dengan dingin menjawab bahwa itu tidak mengganggunya, tetapi menambahkan dengan sarkastis bahwa tampaknya murid-murid pemimpin membutuhkan lebih banyak pelatihan. Pemimpin itu mengabaikan penghinaan dan memuji Sohua, menganggap seorang gadis muda yang mencapai babak utama itu luar biasa. Tapi dia menambahkan bahwa sayang sekali lawan Sohua berikutnya adalah Ogium dan hanya sampai disitulah dia bisa melaju. Dia kemudian menawari Sohua untuk bergabung dengan sektenya, menyoroti bakat istimewanya. Dia menjawab dengan mengejek, berterima kasih kepada pemimpin atas kata-kata baiknya tentang lukisannya, yang berarti muridnya. Dia menambahkan bahwa murid-murid Sekte Pedang Putih tampaknya lumayan berguna. Kata, lumayan, membuat pemimpin marah yang segera memanggil salah satu muridnya, Wang Bal. Dia memerintahkannya untuk mengantar Wan dan Sohua ke kamar mereka dan berharap mereka menikmati sisa acara. Wan menjawab bahwa mereka akan menikmatinya jika mereka bisa. Saat mereka berjalan, Wang Bal memperkenalkan dirinya sebagai murid pedang pertama dari Sekte Pedang Putih. Sistem mencatat bahwa dia, berusia 21 tahun, memiliki fisik berotot yang luar biasa dan bakat untuk dengan cepat memahami serta menguasai gerakan baru. Dia menuntun mereka menuju tempat mereka akan menginap. Tiba-tiba, dia mulai merasakan otot bahu dan lengan Wang Bal. Dia tersenyum dan memuji Wang Bal atas tinggi dan bentuk tubuhnya yang bagus, yang membuat wajah Wang Bal memerah saat dia mengucapkan terima kasih dengan canggung. Dia dengan cepat membuka pintu kamar tamu dan meminta mereka beristirahat, lalu pergi. Sohua berterima kasih kepadanya, lalu berbalik ke Huan untuk menanyakan pendapatnya tentang lawan berikutnya, tetapi Huan malah menanyakan pendapat Sohua. Dia terus berbicara dengannya, memberitahunya sambil tersenyum bahwa dia menganggap pria itu, Wang Bal, seperti adik laki-laki baginya, yang sangat mengejutkan Sohua dengan pernyataan mendadak ini. Adegan kilas balik ke masa lalu di mana pemimpin Sekte Pedang Putih, Xiao Yuan, menginterogasi seorang pemuda menanyakan namanya, dan pemuda itu mengonfirmasi namanya adalah Wang Bal. Pemimpin terkesan dengan fisik kuat dan ototnya yang bagus untuk usianya dan memberitahunya bahwa dia memiliki bakat dan akan menjadi murid Sekte Pedang Putih. Wang Bal berterima kasih dengan sangat antusias. Kemudian, saat dua latihan, dia dengan mudah dikalahkan oleh murid lain bernama Jin Guang. Seorang penonton berkomentar betapa hebatnya Jin Guang mengalahkan murid yang 3 tahun lebih tua darinya. Wang Bal, yang tergeletak di tanah, mencoba menjelaskan kepada Jin Guang bahwa itu hanya latihan dan tidak perlu sekeras itu. Pemimpin itu memalingkan wajahnya, menyatakan bahwa dia salah menilai Wang Bal. Pemuda itu melihat dengan kaget, sementara pemimpin itu menyatakan dia hanyalah cangkang kosong dengan fisik yang bagus. Dia dengan dingin memerintahkannya untuk menghabiskan sisa hidupnya membersihkan setelah rekan-rekan mudanya. Kilas balik berakhir, dan Wang Bal terbangun kaget dari mimpi buruk ini. Dia terkejut menemukan Jin Guang di kamarnya, yang memberitahunya bahwa dia sudah bangun. Dia menjelaskan bahwa dia datang untuk pemanasan sebelum turnamen. Wang Bal mencoba meminta maaf, mengklaim dia tidak enak badan. Jin Guang mencibir alasannya dan bersikeras dia membutuhkannya sekarang. Dia menambahkan dengan mengejek bahwa sebagai pria yang aset satu-satunya adalah fisiknya, dia setidaknya harus berguna di saat-saat seperti ini. Wang Bal dengan enggan setuju. Dia menyuruhnya cepat.
Dia hanya melakukan pemanasan ringan dan pergi, meninggalkan Wang Bal dalam keadaan putus asa. Kembali ke arena turnamen, wasit mengumumkan dimulainya pertandingan semifinal. Baekri Wan teringat menjelaskan kepada Sohwa bahwa lawan berikutnya adalah Ojiam, dan gayanya adalah pedang hantu. Dia menjelaskan padanya bahwa gaya ini penuh variasi dan sulit diprediksi, tapi meninggalkan celah besar jika tidak dieksekusi dengan tepat. Saat dia bertanya apa yang harus dia lakukan, Wan menyarankan agar Sohwa tidak tertipu. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak salah, tapi baginya, ada cara yang jauh lebih mudah dan memintanya melakukan itu, sesuatu yang spesifik yang tidak diungkapkan, dan menjamin kemenangannya jika dia percaya padanya. Dia dengan antusias setuju. Saat ini, Yurong bergabung dengan Baekri Wan mengungkapkan keheranannya Sohwa mencapai semifinal. Dia mengucapkan selamat atas pencapaian ini hanya dalam 1 bulan. Wan tersenyum percaya diri dan mengatakan akan menerima ucapan selamat setelah Sohwa memenangkan final besok, yang mengejutkan Yurong yang bertanya apakah dia serius. Di ring, Ojia menyapa Sohwa, mengatakan dia menghargai Sohwa bisa sampai sejauh ini, tapi keberuntungannya berakhir di sini. Dia mengatakan padanya dengan senyum arogan bahwa semua orang di sini mengharapkan kekalahannya. Dia menjawab dengan senyum percaya diri, mengatakan Ojiam salah karena setidaknya pemimpin sektenya bilang dia akan menang. Ojia mencibir kepercayaan dirinya, mengatakan, seperti guru seperti murid, dan menyebut mereka berdua gila. Wasit mengumumkan dimulainya duel, dan Sohwa bergegas menuju lawannya, menyatakan dia akan memenangkan pertandingan hari ini. Pertandingan semifinal dimulai antara Sohwa dan lawannya, Ojiam, pengguna pedang hantu. Yurong, sang makelar, berkomentar bahwa dasar-dasar murid sekte pedang putih tampaknya berada di level yang berbeda. Ojia melancarkan serangan menipu menggunakan tekniknya, mengejeknya dan bertanya apakah dia akan menyerah begitu cepat. Dia mengingat instruksi pemimpinnya, Baekri Wan, bahwa jika dia tidak bisa membedakan antara serangan nyata dan serangan hantu, dia harus mempertahankan garis tengahnya. Dia mengambil posisi bertahan, tetapi serangan Ojia berhasil menembus pertahanannya dan mendorongnya mundur. Dia mengungkapkan keterkejutan bahwa dia berhasil menangkis pukulan itu, mengakui dia meremehkannya, lalu bersiap untuk menyerang serius menggunakan energinya. Dia melancarkan serangan pedang hantu yang lebih kompleks, menyerangnya dari berbagai sudut sekaligus. Adegan kembali ke instruksi Baekri Wan padanya, di mana dia menjelaskan bahwa pengguna pedang hantu relatif lemah dalam pertarungan langsung dan mencoba menjaga jarak. Dia meyakinkannya bahwa selama senjatanya bisa mencapainya, dia bisa menang. Saat ini, Ojia mengejeknya, dan dia menjawab bahwa dia baru saja memulai. Dia mengabaikan ilusi dan langsung bergegas ke arahnya, menjalankan strategi pemimpinnya. Dia melanjutkan serangan hantunya dan mencibir gerakan Sohwa yang sangat jelas saat dia melancarkan pukulan nyata. Dia menghindari serangan itu, tetapi terkena serangan balik yang kuat. Baekri Wan menonton dengan serius sementara Yurong terlihat kaget. Dia jatuh ke tanah, dan Ojia menyatakan kemenangannya. Dia berlutut di tanah, terengah-engah kelelahan. Dia dengan dingin mengatakan padanya bahwa dia berharap lebih, tapi sepertinya hanya ini yang dia punya. Dia berjuang untuk berdiri dan berteriak bahwa ini belum berakhir. Dia mencibirnya, bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan ketika dia hampir tidak bisa berdiri. Tiba-tiba, dia terkejut melihatnya bergegas ke arahnya dengan tekad. Dia menjadi gugup dan merasa ini konyol. Dia menyatakan bahwa satu pukulan ini akan mengakhirinya. Dia melakukan serangan pamungkas dasar, bentuk kedua, tebasan terakhir, memberikan pukulan langsung dan menentukan kepada lawannya. Baekri Wan tersenyum, sementara Yurong berteriak kegirangan, menyatakan kemenangannya. Salah satu murid sekte pedang putih, yang sebelumnya dikalahkan, bangkit dan memprotes dengan keras, mengklaim dia melakukan kesalahan dan berpura-pura kalah untuk melancarkan serangan kejutan. Wan menyebut klaim ini keras kepala, tapi murid itu berteriak marah, bertanya-tanya bagaimana murid mereka bisa kalah dari gadis seperti dia tanpa curang. Baekri Wan bertanya dengan suara dingin apakah sekte pedang putih selalu kurang etiket, membiarkan seorang murid biasa berdebat dengan master sekte lain. Murid yang ketakutan itu mundur, mencoba meminta maaf. Pemimpin sekte pedang putih, Xiao Yuhuan, campur tangan untuk menyampaikan permintaan maaf resmi atas kekasaran muridnya, yang diterima Baekri Wan. Namun, pemimpin itu mengisyaratkan ketidaksenangannya, menganggapnya disayangkan bahwa Wan dengan sepihak menyatakan kekalahan muridnya. Tapi pada akhirnya, dia mengakui kekalahan sektenya dalam pertandingan ini. Hasilnya resmi diumumkan sebagai kemenangan Sohwa, dan kerumunan orang gempar dengan keheranan, bertanya-tanya bagaimana seorang gadis yang baru berlatih sebulan bisa mengalahkan murid dari sekte pedang putih.
Dia melambai dengan gembira ke arah Wan, berteriak bahwa dia menang, dan Wan diam-diam memujinya, bercanda menyebutkan bahwa Yurong yang akan membayar makan malam-malam ini. Dari kerumunan, Wang Bal melihat Sohwa di atas panggung, terlihat gugup dan jantungnya berdebar kencang. Kemudian, Seo Yuhuan diam-diam memerintahkan Wang Bal untuk menaruh racun di makanan Sohwa, khususnya agen pelumpuh yang cukup kuat untuk memperlambat gerakannya dalam pertandingan besok. Dia menambahkan bahwa kekalahan saja tidak cukup dan memerintahkannya untuk memberitahu Jin Guang, murid yang kejam itu, untuk mematahkan anggota tubuh Sohwa dan melumpuhkannya. Wang Bal menolak, bersikeras dia tidak bisa melakukan hal seperti itu dan menerima tamparan keras di wajah dari pemimpinnya. Dia menyebutnya bodoh, mengatakan bahwa jika dia kurang bakat, setidaknya dia harus punya kelicikan. Dia lalu menamparnya lagi, membenarkan bahwa inilah mengapa rekan-rekan mudanya melampauinya. Saat itu, Baekri Wan muncul, mengejek bahwa pemimpin sekte pedang putih sangat ketat dalam mendisiplinkan murid-muridnya. Baik pemimpin maupun Wang Bal terkejut dengan kehadirannya. Wan tersenyum dan menyapa mereka dengan sinis. Seo Yuhuan menuduh Wan tidak sopan karena mencampuri urusan sekte lain. Dia mengabaikan tuduhan itu dan mengatakan bahwa terlepas dari keadaan, pemimpin itu terlalu keras pada Wang Bal. Pemimpin itu menjawab bahwa adalah tugasnya untuk membimbing murid-muridnya dan menyuruh Wan untuk tidak ikut campur, tapi Wan menjawab bahwa dia di sini untuk urusan dengannya. Ketika dia bertanya tentang urusan ini, Wan menuntut agar dia menyerahkan Wang Bal ke sekte Heavenly Bliss. Wang Bal terkejut dengan permintaan mendadak ini, menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Wan menjelaskan sambil tersenyum bahwa berdasarkan apa yang dia lihat, metode sektenya akan jauh lebih cocok untuk Wang Bal daripada sekte pedang putih. Seo Yuhuan marah, berasumsi bahwa Wang Bal sudah dekat dengan Wan dan itulah mengapa dia menolak perintah sebelumnya untuk meracuni Sohwa. Wang Bal dengan panik mencoba menyangkalnya. Pemimpin itu tersenyum licik dan menerima tawaran Huan, tapi ia menambahkan bahwa akan sayang melepas murid kesayangannya begitu saja, lalu ia mengusulkan sebuah taruhan sederhana. Sementara itu, Sohwa merasakan hawa dingin tiba-tiba, bertanya-tanya kemana pemimpinnya pergi, sementara sang pemimpin berpikir bahwa dia terlalu berbakat untuk dibiarkan membusuk di sekte kecil. Ia mengusulkan sekte pemenang turnamen mengambil satu murid dari sekte yang kalah, hal itu membuat Wang Bal ngeri. Ia menambahkan bahwa ia hanya membuat tawaran ini karena sayang jika kehilangan Wang Bal, dan Huan langsung menyetujuinya. Wang Bal mencoba meyakinkan Huan untuk mundur karena lelucon ini sudah kelewatan. Seo Yuhuan mengabaikannya sambil mengatakan ia menantikan hasilnya dan pergi, berpikir bahwa satu-satunya murid Huan akan segera menghilang. Setelah mereka pergi, Huan menghentikan Wang Bal yang terkejut dan bertanya mengapa ia memilihnya. Ia memberitahunya bahwa ia tidak membuat janji kosong dan memintanya untuk memikirkannya baik-baik. Wang Bal bertanya dengan panik apakah Sohwa tahu tentang taruhan ini. Baekri Huan terus berbicara kepadanya, mengatakan dengan senyum bahwa Sohwa akan senang memiliki murid junior dan sayang sekali membiarkan talenta sepertinya membusuk di sekte pedang putih. Ia lalu dengan riang menegaskan bahwa yang harus ia lakukan sekarang hanyalah memenangkan taruhan. Ia menoleh ke Sohwa dan mengatakan ia tidak ingin menekannya, tapi ia bertanya langsung apakah ia bisa memenangkan turnamen ini. Ia menjawab bahwa ia akan melakukan yang terbaik, tentu saja, tapi mengingatkannya bahwa ia sendiri yang mengatakan peluangnya 50-50. Ia membenarkan itu tapi menambahkan bahwa ia tahu Sohwa bisa melakukannya. Ia tersenyum padanya dengan percaya diri dan mengatakan ia percaya padanya. Tekadnya menguat, dan ia dengan antusias menjawab bahwa ia akan menang. Saat itu, sistem muncul mengumumkan bahwa sifat tanggung jawab Sohwa telah bangkit. Di tempat lain, pemimpin sekte pedang putih, Seo Yuhuan, memperingatkan muridnya, Jin Guang, agar tidak ceroboh. Ia memerintahkannya bahwa ia harus menang dan tidak akan ada lagi penghinaan. Jin Guang setuju dengannya. Wang Bal mendekatinya dan menasihatinya untuk berhati-hati. Jin Guang mencibir, bersikeras ia tidak akan sembrono seperti Oga Eom, dan mengejek Wang Bal karena menaruh kepercayaan pada tembakan keberuntungan yang dibuat pemula Sohwa. Ia menyatakan dengan tekad bahwa ia akan pergi dan menghancurkan setiap harapan palsu itu. Di arena duel final, wasit memanggil para kontestan, Sohwa dan Jin Guang, untuk maju. Jin Guang berbicara pada Sohwa, mengakui ia mencapai final, tapi mengatakan bahwa keberuntungannya berakhir di sini. Ia dengan tenang menjawab bahwa mereka harus bertarung untuk mengetahuinya. Duel dimulai, dan Jin Guang berpikir bahwa sebagai pemula, Sohwa akan mencoba menghindari konfrontasi langsung dan memanfaatkan peluang. Tapi ia terkejut saat Sohwa langsung menyerbu ke arahnya. Ia terpaksa menahan serangan kuatnya, mengeluarkan teriakan terkejut yang tertahan. Ia terkejut, bertanya-tanya bagaimana energi internalnya bisa lebih kuat dari dugaannya.
Ia ingat apa yang dijelaskan Huan padanya, bahwa lawannya akan mengira energi internalnya minimal, tapi Huan mengingatkannya bahwa ia memiliki tubuh yin ekstrim, konstitusi yang secara alami mengumpulkan energi internal. Ia terus melancarkan serangan ke Jin Guang. Ia berpikir ia punya satu kesempatan. Ia melompat tinggi ke udara, hal itu mengejutkan Jin Guang. Ia bersiap menghindari serangannya. Ia kemudian melayangkan pukulan kuat padanya. Ia jatuh ke tanah dengan keras. Sohwa berdiri, dan Jin Guang mengakui bahwa energinya lebih kuat dari yang ia duga. Ia bangkit dan melancarkan serangan, berteriak bahwa Sohwa hanyalah seorang pemula. Ia berhasil menahan serangannya, tapi kekuatan benturan membuatnya terhuyung mundur. Ia menyimpulkan bahwa lawannya kuat dibandingkan dengan yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia bersumpah akan mengakhiri ini dalam 10 detik. Ia berjuang, berpikir ia tidak bisa kalah seperti ini. Saat ia terus bertarung, sistem mengumumkan bahwa sifat tanggung jawabnya telah aktif. Dijelaskan bahwa sifat ketekunan dan ketahanan telah dikonfirmasi dan berdasarkan tanggung jawab, keduanya akan bergabung. Sebagai hasil penggabungan ini, sifat unik baru yang dikenal sebagai cermin bening air tenang muncul. Dijelaskan bahwa sifat ini sangat meningkatkan wawasan dan penilaian dalam situasi sulit dan kritis. Berkat kemampuan baru ini, ia berhasil menghindari serangan kejutan Jin Guang, tapi ia kehilangan senjatanya. Ia merasa cemas dengan situasi berbahaya ini dan merasakan ketakutan dari aura berbahaya yang memancar darinya. Jin Guang mengakui ketahanannya, tapi mengancam bertanya apakah ia bisa menahan pukulannya selanjutnya saat ia menyiapkan serangan kuat dan berbahaya. Ia terlihat bersiap untuk pukulan itu. Ia menyerbu untuk pukulan terakhir, berteriak bahwa ini sudah berakhir. Baek Riwan memanggil namanya, mengkhawatirkannya. Ia teringat kata-kata pemimpinnya yang mengatakan ia percaya padanya. Tabrakan besar terjadi. Baek Riwan sangat khawatir dengan hasilnya, sementara Yarang terlihat terkejut. Pemimpin Xiao Yuan mengenali teknik itu, bertanya-tanya apakah itu seni indingin. Sohwa mengeksekusi serangan pamungkas dasar, bentuk ketiga, 1 titik, dikelilingi aura energi es. Setelah ia melancarkan serangan, ia merasakan mati rasa di tangannya. Ia jatuh ke tanah, dan Baek Ri Huang terkejut. Ia bergegas menuju ring memanggilnya, tapi wasit menghentikannya, mengingatkan bahwa ia tidak diizinkan naik selama duel. Wan berteriak padanya, bertanya-tanya apa yang ia bicarakan, dan menunjukkan bahwa duel sudah diputuskan. Jin Guang terlihat tergeletak di tanah tak sadarkan diri. Wasit dengan bingung mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Sohwa dari Sekte Surga Bahagia. Sohwa tersenyum bahagia pada Baek Riwan. Pemimpin Xiao Yuan melihat dengan kemarahan yang intens, berpikir bahwa Baek Riwan telah membuat sektenya jadi bahan tertawaan. Di atas ring, gadis yang kelelahan itu ditanya apakah ia bisa berdiri. Ia tersenyum dan memberitahunya bahwa ia menepati janjinya. Wan tersenyum sementara Yurong bertepuk tangan dengan antusias, memberi selamat atas pertarungan yang bagus. Ia terus memberinya selamat, dan Wan memintanya untuk membalas lambaian tangan ke kerumunan. Wasit berdiri mengumumkan bahwa pemenang turnamen pedang putih adalah Sohwa dari Sekte Surga Bahagia. Baek Riwan melangkah maju dan mengumumkan kepada kerumunan bahwa sebagai pemimpin Sekte Pedang Surgawi, ia ingin menyampaikan beberapa patah kata. Ia mengumumkan bahwa 1 bulan dari sekarang, upacara pendirian resmi Sekte Pedang Surgawi akan diadakan, dan ia meminta kehadiran semua yang ada di sana. Pengumumannya menyebabkan kegemparan besar di antara kerumunan saat orang-orang bertanya-tanya bagaimana Sekte Pedang Putih bisa kalah dari sekte baru yang bahkan belum mengadakan upacara pendirian resminya. Pemimpin Sekte Pedang Putih, Xiao Yu Huang, meledak marah, berteriak pada Baek Riwan, memanggilnya bajingan dan menuduhnya menggunakan turnamen sebagai platform untuk mengumumkan upacara pendirian sektenya. Ia melanjutkan tuduhannya, mengklaim bahwa ia menyembunyikan fakta bahwa muridnya menggunakan teknik indingin dan berani bertindak di depannya. Saat ia melangkah maju untuk menyerang, muridnya Wang Pao menghentikannya, meraih lengannya, hal itu membuatnya marah, dan ia bertanya apa yang ia lakukan. Ia memohonnya untuk tetap tenang. Kemarahannya memuncak, dan ia menuduh Wang Pao sudah memihak Sekte Pedang Surgawi dan bersiap menyerangnya. Ia menyatakan bahwa pengkhianat harus segera dieksekusi, membuat Wang Pao ngeri. Dia melancarkan serangan kuat padanya, tapi Baek Riwan tiba-tiba muncul untuk menahan serangan itu dan dengan dingin bertanya apa yang dia lakukan. Dia menyatakan bahwa Wang Pao sekarang adalah murid Sekte Pedang Langit dan memperingatkannya agar tidak memperlakukannya sembarangan. Dengan mata berbinar, dia menawarkan bahwa jika dia tidak puas dengan hasil turnamen, dia bisa melawannya secara pribadi atas nama Wang Pao. Dia meremas tangannya dengan kuat.
Dia menekan amarahnya yang membara, mendorongnya menjauh, dan berteriak padanya untuk melakukan apapun yang dia suka. Saat dia pergi, dia berteriak pada Wang Pal, mengatakan bahwa dia membenci keberadaannya dan menyuruhnya enyah. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah, bersumpah untuk tidak pernah melupakan penghinaan yang Baek Ri Wan sebabkan padanya. Saat mereka berjalan, Wan bertanya pada Wang Pal apakah dia masih punya penyesalan. Dia membantahnya, tetapi menyatakan keraguan akan kemampuannya untuk memulai kembali sebagai seseorang yang kurang berbakat. Dia menepuk bahunya, meyakinkannya bahwa dia sudah menjadi seniman bela diri yang hebat dan berjanji akan membuktikannya padanya tanpa keraguan. Dia sangat tersentuh, dan matanya berkaca-kaca saat dia mengingat hinaan mantan gurunya, yang memanggilnya cangkang kosong dan hanya pria tampan. Dengan tekad baru, dia berterima kasih dan bersumpah akan bekerja keras mulai sekarang. Sistem mengumumkan bahwa dia telah resmi menjadi murid kedua Sekte Pedang Langit. Dengan selesainya turnamen, Yurang mengeluh bahwa Wan mencuri perhatian dengan pengumumannya meskipun Sohwa yang menang. 2 minggu kemudian di markas sekte, Wang Pal terlihat berlatih dengan tekun dalam kuda-kuda. Dia terengah-engah kelelahan dan bertanya pada gurunya apa yang harus dia lakukan selain kuda-kuda, sementara Sohwa berlari melewatinya dengan ceria, tertawa dan memanggilnya. Dia berdeham, mengambil peran sebagai murid senior, dan memberitahunya bahwa pemimpin selalu menekankan dasar-dasar. Dia, dengan 2 bulan pelatihan, menasihatinya untuk tidak sabar dan berlatih keras agar suatu hari bisa menjadi sepertinya. Dia, dengan 8 tahun pelatihan, tertawa canggung dan setuju. Dia tersenyum dan mengatakan dia masih percaya diri dengan kemampuan fisiknya, jadi dia memberitahunya bahwa jika begitu, dia bisa mengambil air sendiri. Baek Ri Wan mengamati murid barunya, dan sistem menampilkan profilnya. Wang Pal, 21 tahun, murid kedua. Terungkap kekuatannya, struktur tulang yang luar biasa dan bakat luar biasa dalam memahami serta menyerap teknik, dan kelemahannya, indera energi Qi yang sangat rendah. Dia mengumpulkan energi internal dengan lambat. Ini bisa dikompensasi dengan konsentrasi roh. Sifat uniknya yang saat ini tidak bisa digunakan juga muncul, pemalu, rajin, disiplin diri. Dia membenarkan bahwa ini sesuai dengan kecurigaannya. Dia menganalisis bahwa bakatnya terletak pada pemahamannya tentang teknik dan gambaran mentalnya yang kuat. Selain daya tahannya, saat dia melihatnya bermain dengan Seo Wu, dia memikirkan murid-murid barunya, pertama Sohwa dan sekarang Wang Pal, dan tersenyum, puas dengan mata tajamnya dalam melihat bakat. Yurang bertanya kepadanya bagaimana persiapan untuk upacara pendirian. Wan berterima kasih kepadanya, membenarkan bahwa semuanya berjalan lancar berkat bantuannya. Yurang dengan rendah hati mengatakan dia hanya seorang investor, lalu memberitahunya bahwa berkat promosi selama turnamen, banyak pesan telah tiba dari orang-orang yang mengonfirmasi niat mereka untuk menghadiri upacara pendirian, yang mengejutkannya. Tapi dia menambahkan peringatan, memberitahunya bahwa di antara surat-surat itu ada perintah dari aliansi Murim, yang mengejutkannya. Dia membuka gulungan itu hanya untuk menemukan bahwa aliansi Murim menuntut mereka menjalani tinjauan plagiarisme mengenai keterampilan inti keluarga Baek Ri, yang sangat membingungkannya. Yurang berteriak mengecam waktu itu, bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba meminta ini sekarang, 15 tahun setelah keluarga Baek Ri menerbitkan keterampilan itu. Wan berpikir dengan senyum sinis bahwa metode menargetkan kelemahan ini adalah khas keluarganya dan merasa frustrasi bahwa semuanya berjalan begitu lancar sebelum ini. Dia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa seni bela diri sektenya adalah produk dari 15 tahun wawasannya sendiri, dan tidak ada satupun benang teknik keluarganya yang terjalin di dalamnya. Tapi dia menyadari bahwa jika pemeriksa aliansi Murim memutuskan untuk memihak keluarganya, akan sulit menghindari hukuman plagiarisme. Yurang menyadari dengan ngeri bahwa jika mereka gagal dalam tinjauan, mereka tidak akan bisa mewariskan seni itu dan akan berutang kompensasi besar, yang membuatnya berteriak meminta uangnya. Dia menambahkan bahwa bahkan jika mereka mendapatkan pemeriksaan ulang nanti, standarnya akan jauh lebih ketat. Wang Pal menyela dia dengan masuk dan memanggil pemimpin sekte. Yurang mengumumkan bahwa dia harus pergi sekarang dan keluar, meninggalkan Wan dan Wang Pal. Wan berpikir mereka kemungkinan besar akan menargetkan upacara pendirian. Dia memutuskan mereka harus memeriksa perbedaan dalam keterampilan inti dari sebanyak mungkin sekte dan keluarga yang dikenal agar mereka tidak bisa menemukan celah untuk menuduh mereka melakukan plagiarisme, tetapi dia menghadapi masalah bagaimana mendapatkan keterampilan inti ini dengan segera. Sementara itu, kedua muridnya, Sohwa dan Wang Pal, memanggilnya dengan kebingungan. Sohwa bergegas masuk berteriak, pemimpin sekte, terlihat sangat frustrasi, dan dia bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Mereka memberitahunya bahwa tamu telah tiba, yang mengejutkannya.
Di pintu masuk, seorang wanita bernama Cheong bertanya-tanya apakah Patriar pelit itu benar-benar membeli properti ini. Rekan besarnya, Nam Gangwoo, memperingatkannya untuk tidak menyentuh apapun sembarangan sebelum dia membunuhnya. Saat Wan muncul, dia menanyakan identitas mereka. Nam Gangwoo menyapanya, memanggilnya dengan gelar lamanya, Patriar Agung Unit Langit Biru. Kedua tamu diperkenalkan. Nam Gangwoo, anggota unit Langit Biru yang agung dari keluarga Namgung, dan Cheong, pemimpin unit itu. Dia lalu bertanya apakah dia sekarang adalah pemimpin sekte Pedang Langit. Baekri Wan mulai tertawa, yang membuat Sohwa bingung, dan mengatakan bahwa kedatangan mereka bisa mengubah segalanya, lalu dia memikirkan keluarganya. Sementara itu, di tempat lain, Yura membahas situasi dengan ajudannya, menduga bahwa jika permintaan ini didukung oleh keluarga Baekri yang punya koneksi baik, aliansi Murim kemungkinan akan memihak mereka, dan dia bertanya-tanya apakah mereka harus mundur. Tapi ajudannya menjawab bahwa tidak perlu ragu, menunjukkan bahwa cobaan ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dan bukan masalah sederhana seperti yang terjadi dengan sekte Pedang Putih. Yurang memanggil ajudannya, Gayom, dan memerintahkannya untuk menyusun dan mengirim surat. Saat ditanya kemana, dia menjelaskan bahwa jika mereka takut akan pengaruh aliansi Murim dan keluarganya, mungkin mereka harus meningkatkan taruhannya. Dia tersenyum licik, menyatakan dia akan melihat apakah mereka bisa menyeret serikat iblis ke dalam ini juga. Di markas keluarga Baekri, seseorang berbicara kepada Master Aula Luar, Baekri Sung, mengatakan dia melakukan tindakan yang tidak perlu. Jelas bahwa dia berbicara kepada kepala keluarga, Ayah Wan, mempertanyakan gunanya meminta tinjauan plagiarisme untuk keterampilan inti sekte yang bahkan belum dibuka, dan mengingatkannya bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Wan. Dia mengakui bahwa kepala keluarga memang sudah memperingatkannya dan membalas bahwa keputusan untuk memprovokasi adalah keputusan sepihak yang dibuat oleh kepala keluarga itu sendiri. Percakapan di antara mereka berlanjut. Sung telah mengevaluasi putra-putra Kang, mencatat bahwa putra tertua, Wan, Baekri Wan, tidak peduli pada seni bela diri, lemah dan tidak berbakat, sementara putrinya, Sana, berbakat tetapi impulsif, dan yang terpenting, seorang gadis. Baekri Kang dengan tenang menjawab bahwa tidak ada masalah dengan seorang gadis mewarisi keluarga karena tidak ada aturan yang melarangnya dalam keluarga mereka. Sung menjadi marah, bertanya bagaimana dia membiarkan anak itu, Wan, meninggalkan keluarga, bertanya-tanya apakah dia tidak menghargainya. Dia mengingatkannya bahwa Wan adalah anak yang unggul dalam bakat, kecerdasan, dan bahkan temperamen sampai tidak ada yang akan keberatan dia menjadi pewaris. Sang ayah dengan tenang menyetujuinya. Sung bersikeras bahwa dia harus dibawa kembali dan ditunjukkan bahwa tempatnya ada di sini, dan dia harus diingatkan bahwa akarnya ada pada keluarga mereka, menekankan bahwa ini adalah kehendak Dewan Tetua dan Aula Luar. Baekri Kang setuju. Mengingat dia telah melakukan tugasnya sebagai seorang ayah, dia menambahkan bahwa kesulitan diperlukan untuk pertumbuhan dan putranya harus belajar melindungi sektenya. Dia memerintahkan Sung untuk pergi dan membuatnya mengerti bahwa kemanapun dia pergi, dia berada di bawah langit keluarga Baekri. Dia membungkuk, bersumpah untuk membawa Wan kembali ke keluarga. Adegan beralih ke hari upacara pembukaan sekte kebahagiaan surgawi. Baekri Sung berdiri di samping Yisu, wakil komandan militer dari 3 divisi di aliansi Murim. Dia meyakinkannya untuk tidak khawatir, menegaskan bahwa sejauh ini, tidak ada sekte yang selamat dari tinjauan plagiarisme keterampilan inti. Sung menjawab bahwa dia sama sekali tidak khawatir dan dia akan membawa keponakannya kembali tanpa syarat. Saat mereka berjalan, Yisu menyatakan ketidakpahamannya atas obsesinya terhadap Wan, bertanya-tanya apakah dia bukan hanya seorang kerabat meskipun bakatnya. Su menjawab bahwa dia bukan hanya seorang kerabat. Dia menjelaskan bahwa jika dia tetap tinggal dan berlatih ilmu keluarga, dia akan menjadi pendekar pedang terhebat di era ini. Dia menyimpulkan bahwa anak itu meninggalkan keluarga, tapi keluarga membutuhkannya. Dia melihat kerumunan yang berkumpul untuk upacara pembukaan, bertanya-tanya bagaimana Baekri Wan akan menanggapi panggilan keluarganya. Di halaman upacara, suaranya terdengar memerintahkan untuk membuka gerbang. Sistem pribadinya mencatat detak jantungnya meningkat dan menasihatinya untuk bernapas dalam-dalam. Dia menyuruhnya diam dan melompat dari atap gedung. Dia mendarat dengan kuat di tengah halaman sambil berteriak, "Buka surga!" Kerumunan, termasuk Siung dan Yisu, terkejut dengan kemunculan mendadak ini. Dia berdiri tegak, memegang panji sektenya, dan berterima kasih kepada semua orang yang hadir. Lalu dia memperkenalkan diri secara resmi. "Aku adalah pemimpin sekte kebahagiaan surgawi, Baekri Wan." Dia melanjutkan, mengatakan banyak yang ingin dia sampaikan, tapi ada tugas yang harus diselesaikan sebelum mereka bisa membuka sekte.
Dia memutuskan untuk mengklarifikasi masalah ini bagi mereka yang belum mendengar beritanya. Lalu dia berteriak sekuat tenaga di depan kerumunan, menyatakan bahwa sektenya, Sekte Kebahagiaan Surgawi, telah menjiplak seni bela diri keluarga Baekri. Pengumuman ini menyebabkan guncangan dan kekacauan total di antara kerumunan, dengan orang-orang bertanya-tanya mengapa dia mengatakan ini di upacara pembukaannya sendiri. Para tamu, termasuk sekutu Yerang, bertanya-tanya apakah dia mengakui plagiarisme dengan mulutnya sendiri. Salah satu hadirin tertawa, menganggap ini menjadi lebih menarik dari yang dia duga. Yisu berkomentar kepada Baekri Siung bahwa pemimpin Sekte Kebahagiaan Surgawi sudah menyerah, dan tugas mereka menjadi lebih mudah. Tapi Siung mengawasinya dengan fokus intens dan membalas bahwa baginya ini terlihat berbeda. Dia menatap keponakannya, bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang dia pikirkan. Baekri Wan melanjutkan pengumuman mengejutkannya dengan menyatakan bahwa dia tahu ada komite peninjau yang dikirim dari aliansi Murim hadir, dan dia meminta mereka untuk maju. Baekri Siung, Pedang Bulan Pucat, dan Yisu, wakil komandan militer aliansi, melangkah maju. Pamannya menyapanya mengatakan sudah lama tidak bertemu. Yisu menanyakan niatnya, dan dia menjawab itu tidak sulit. Dia menyatakan bahwa dia bermaksud untuk menjalani tinjauan verifikasi plagiarisme di tempat terbuka ini di depan semua orang. Ini mengejutkan pamannya yang memprotes bahwa tinjauan bersifat rahasia dan tidak diungkapkan kepada publik sampai keputusan dikeluarkan. Yisu campur tangan untuk menghentikannya, mengingatkannya bahwa aliansi ada di sini untuk menengahi, bukan untuk menginterogasi sektenya. Yisu menyadari bahwa dia tidak bisa terlihat tidak adil di depan sekte lain, jadi dia memutuskan untuk mengambil inisiatif dan setuju. Baekri Wan meminta izin untuk memulai, dan Yisu setuju. Dia mulai mendemonstrasikan salah satu dari dua keterampilan inti sektenya, serangan transenden. Dia menampilkan bentuk pertama, langit, bumi, dan manusia. Penonton bersorak kagum akan kemampuan bela dirinya. Yisu bertanya apakah ini adalah keterampilan yang dituduh menjiplak seni keluarga Baekri. Dia mengonfirmasi bahwa kesamaannya didasarkan pada peminjaman prinsip langit, bumi, dan manusia. Pamannya mulai berpendapat bahwa memang begitu, tapi dia memotongnya, menambahkan bahwa itu juga sekaligus dianggap plagiarisme seni keluarga Nangong. Dia melanjutkan, menyatakan bahwa semua 23 keterampilan inti sektenya, setelah diverifikasi, dianggap plagiarisme dari seni berbagai sekte. Yisu yang panik berteriak bahwa ini adalah tuduhan palsu. Dia dengan tenang menanyainya bagian mana yang palsu. Yisu menjawab dengan bingung bahwa tidak ada perwakilan dari sekte lain di sini untuk memverifikasi klaim ini. Nam Gungwu, Seogui, mengangkat tangannya berkata, "Saya di sini." Dia melangkah maju di tengah keheranan para hadirin yang mengenalinya sebagai anggota keluarga Nangong. Lalu Cheong Sojonwol mengangkat tangannya, mengumumkan bahwa dia juga di sini sebagai perwakilan sekte Wudong, dan kerumunan juga mengenalinya. Yisu bertanya-tanya mengapa anggota unit Langit Biru Agung, yang dulu dipimpin Wan, ada di sini. Nam Gungwu menjelaskan bahwa mereka sedang dalam misi di dekat sana, dan mendengar tentang upacara pembukaan mantan kapten mereka. Dia mengonfirmasi bahwa bagian-bagian yang disebutkan Wan memang mirip, menjelaskan bahwa keterampilan inti keluarganya juga mewujudkan prinsip langit, bumi, dan manusia. Cheong mengonfirmasi bahwa sekte Wudong memiliki pendapat yang sama dan menyerahkan sekotak penuh surat. Dia menjelaskan bahwa surat-surat ini, di samping kesaksian mereka, adalah konfirmasi plagiarisme, kecurigaan dari sekte lain. Dia tersenyum, bertanya-tanya apakah keterampilan inti keluarga Baekri kini akan terlibat dalam masalah plagiarisme dengan sekte-sekte lain ini. Baekri Siung berteriak bahwa ini adalah tuduhan palsu. Nam Gungwu mencemooh logika mereka, mempertanyakan apakah tumpang tindih prinsip langit, bumi, dan manusia berarti plagiarisme. Bukankah itu sama dengan yang diklaim keluarga Baekri? Dia menyadari dilemanya, berpikir dengan ngeri bahwa komite peninjau itu sendiri membuat tuduhan palsu. Yisu berteriak marah, "Apa katamu?" Sementara itu, Baekri Wan menyodorkan padanya tanggapan tertulis yang mengonfirmasi tumpang tindih keterampilan yang ditandatangani oleh Kapten Unit Langit Biru saat ini, Mo Yong Hyun. Kemarahan pamannya semakin intens saat dia gemetar dan memanggilnya bajingan. Yisu bertanya padanya bagaimana dia berhasil memverifikasi semua klaim ini dengan 23 sekte berbeda, menyindir apakah dia menuliskan teknik intinya dan mendistribusikannya dalam surat-surat. Baekri Wan menjawab bahwa dia sudah mengatakan semua yang ingin dia katakan dan sekarang saatnya Pedang Bulan Pucat, gelar pamannya, untuk memberikan jawabannya. Dia menyadari dalam benaknya bahwa pamannya berada dalam kesulitan.
Saat dia mengakui plagiarisme di pihaknya, teknik inti keluarganya sendiri akan terlibat dalam sengketa plagiarisme dengan 23 sekte lain. Dia bertanya-tanya apakah pamannya benar-benar akan mengambil risiko untuk maju. Siung, gemetar karena marah, bertanya padanya apakah hanya ini yang dia punya. Dia meledak marah dan menerjang maju dengan pedangnya untuk menyerangnya. Kedua muridnya, Nam Gungwu dan Cheong berteriak memanggilnya Tuan. Dia menghentikan mereka mendekat. Dia memblokir serangan pamannya dan memberitahu mereka bahwa ini urusan pribadi. Dia menuduhnya masih menyimpan dendam dan terus membenci keluarga. Dia berteriak kembali bahwa pamannya lah yang menyimpan dendam. Dia melanjutkan tuduhannya, mempertanyakan apakah dia mencoba menghancurkan keluarga mereka karena mereka tidak membalas dendam atas ibunya. Dia menambahkan bahwa dia mengerti jika dia melihat mereka sebagai keluarga yang menyedihkan karena bahkan tidak bisa melindungi ibunya. Tapi jika dia mencoba menghancurkan keluarga karena itu, maka dia, Siung, akan. Dia melancarkan serangan balik yang mengalahkan pamannya. Yang terakhir terhuyung mundur karena kekuatan benturan, batuk darah. Dia berdiri di atasnya, menegaskan bahwa dia tidak berniat menyangkal garis keturunannya. Dia mengakui akan menjadi pembohong jika dia bilang tidak membenci pamannya, tapi dia sudah melepaskan sebagian besar dendam itu sekarang. Dia dengan marah bertanya mengapa dia tidak kembali kalau begitu. Dia menjelaskan bahwa sebagai pemimpin sekte, dia harus menjadi lebih kuat sendiri dan bahwa dia sekarang berbeda dari orang yang melarikan diri dari keluarga utama. Dia bertanya padanya berapa lama dia pikir dia akan bertahan, memperingatkannya bahwa sekte kecil seperti miliknya tidak ada artinya jika keluarga utama memutuskan untuk menekannya. Dia menjawab bahwa dia siap untuk konfrontasi kapan saja. Sama seperti kali ini, dia mengingat kenangan masa kecilnya, berlatih dengan pamannya dan memanggilnya paman. Dia ingat bagaimana dia dengan bangga berteriak bahwa dia akhirnya berhasil memblokir salah satu serangannya, dan pamannya tertawa, menyuruhnya, nama panggilannya, untuk bersiap menghadapi serangan lain. Kembali ke masa sekarang, ia berbicara pada pamannya yang tergeletak, memberitahu bahwa sebagai pemimpin sekte kebahagiaan surgawi, teknik inti dan seni bela dirinya tidak menjiplak dari sekte lain. Lalu ia menambahkan, sebagai keponakan dari keluarga Baekri, ia memintanya menunggu sebentar lagi, bersumpah akan mengungkapkan segalanya suatu hari nanti. Pamannya tersenyum tipis. Ia bangkit dan secara resmi mengumumkan identitasnya. Baekri Siung, kepala luar keluarga Baekri dan adik dari kepala keluarga saat ini, mengumumkan namanya sebagai Chang Wol. Ia menyatakan di depan orang banyak bahwa sekte kebahagiaan surgawi tidak menjiplak seni bela diri keluarga Baekri. Kerumunan bersorak dan bertepuk tangan. Di antara penonton, seseorang bertopeng tersenyum, berpikir ia siap turun tangan jika keadaan memburuk, tapi sepertinya Wan tidak butuh bantuan, memuji lelaki tua itu, Yiran, atas pilihan orangnya yang tepat. Sementara itu, Gayom, murid dari Master Ruangan Naga Kuning muncul, memarahi pria bertopeng itu dan menyuruhnya diam. Ajudan menggerutu tentang perjalanan jauh ini, tapi takjub pada istana itu, bertanya-tanya apakah itu senjata dewa atau artefak ajaib. Pria bertopeng, Sadora Yanju, master dari Persatuan Iblis, muncul dan tersenyum, berkomentar bahwa Baekri Wan adalah orang yang lebih menarik dari dugaannya. Ia mengumumkan akan pergi duluan dan menghilang ke dalam bayangan. Gayo melihatnya pergi dan berpikir bahwa orang ini adalah mitra bisnis pertamanya. Kembali ke markas sekte kebahagiaan surgawi kemudian, Sohwa tampak terkejut sambil berpikir betapa tak percayanya apa yang terjadi ini. Adegan menunjukkan 3 hari telah berlalu sejak upacara pendirian dengan Wang Pao menyapu halaman dan menggerutu bahwa tidak ada satupun orang yang datang bergabung dengan sekte. Baekri Wan mencoba menjaga ketenangannya, tapi ia mencengkeram kuasnya dengan amarah hingga hampir patah, membuat Soha memperingatkannya. Sistem mendeteksi detak jantungnya berfluktuasi. Ia merenungkan cara mendapatkan murid baru, menyimpulkan bahwa itu membutuhkan reputasi sangat tinggi atau membangun kepercayaan dengan berkontribusi pada komunitas lokal dalam jangka waktu lama. Ia mempertimbangkan mengirim Wang Pao untuk mencari bisnis, tapi berubah pikiran dan menyerahkan Sohwa dokumen untuk dikirim ke perusahaan dagang Hawon. Ketika ia bertanya isinya, ia memberitahunya itu adalah metode untuk merekrut murid. Dokumen itu ternyata adalah permintaan kerjasama dengan lembaga pelatihan aliansi Murim. Adegan beralih ke kantor wakil komandan kedua aliansi Murim, di mana seorang ajudan memberitahu atasannya bahwa para peserta pelatihan di Balai Kekuatan telah mengajukan penolakan untuk berlatih. Komandan menanyakan alasannya, dan ajudan menjelaskan bahwa turnamen seni bela diri kelulusan sudah dekat, dan para peserta merasa proses pelatihannya tidak adil.
Ia menjelaskan bahwa aliansi membagi peserta pelatihan antara balai kekuatan untuk sekte kecil dan independen, serta balai kebajikan untuk sekte besar dan independen, sekte bergengsi, dan keluarga terkenal. Komandan Jigal Biong berkomentar bahwa balai kekuatan biasanya menawarkan pertarungan yang adil, tetapi ajudan menjelaskan bahwa angkatan tahun ini dari balai kebajikan sangat kuat, dan balai kekuatan telah kalah dalam turnamen selama 3 tahun berturut-turut, dan moral mereka sangat rendah. Ia menambahkan bahwa mereka mencoba membujuk master balai kekuatan, tapi sepertinya ia diam-diam mendukung penolakan mereka. Jigal Biong menyimpulkan bahwa master, setelah dikalahkan 3 tahun berturut-turut, ingin menjaga martabatnya. Pada saat itu, seekor merpati pos tiba membawa pesan seseorang. Setelah membaca pesan itu, Komandan Jigal Hui memerintahkan ajudannya untuk mengumpulkan semua peserta pelatihan balai kekuatan dan menyatakan bahwa pelatihan akan dilanjutkan sesuai jadwal. Di pegunungan dekat Kabupaten Huayong, para peserta pelatihan terlihat berlatih keras. Salah satu dari mereka tiba-tiba terbangun. Terungkap itu adalah peserta pelatihan Seon Wukang, terengah-engah di tempat tidurnya. Ia merenung, dikenal sebagai peserta pelatihan di balai kekuatan, bertanya-tanya berapa lama lagi ia akan terus mempermalukan dirinya sendiri. Ia bangun di malam hari dan mendapati rekannya, Seon Muncuk, sedang menulis. Ia memberitahunya gilirannya belum tiba dan ia harus sedikit lebih dewasa. Kang, tidak bisa tidur, bertanya padanya apakah ada sesuatu yang tidak biasa. Ia meminta maaf, menjelaskan bahwa pelatihan saat ini adalah kesalahannya. Ia mengakui bahwa dialah yang mendorong penolakan pelatihan itu. Ia percaya aliansi menganggapnya sebagai tantangan dan mengirim mereka sebagai hukuman ke sekte yang tidak dikenal, sekte Baekri Wan. Rekannya menjawab bahwa itu tidak masalah, menyarankan jika mereka tidak percaya pada sekte itu, mereka bisa saja menekan pemimpinnya, Wan, sampai ia menghormati pendapat mereka sampai taraf tertentu. Ia mencatat bahwa sudah waktunya pergantian jaga dan menyuruhnya tidur. Tiba-tiba, mereka melompat dan waspada, dan Cuk berteriak, "Siapa di sana?" Baekri Wan muncul di depan mereka, memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin sekte kebahagiaan surgawi. Ia mengumumkan kepada mereka bahwa ia sekarang akan memulai ujian masuk sekte. Ia menjelaskan bahwa aturannya sederhana. Ia memberitahu mereka bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah salah satu dari mereka berhasil melewati ambang sektenya, pintu masuk bangunan itu. Mendengar ini, Kang berteriak agar anggota balai kekuatan lainnya bersiap untuk bertarung. Wan bergegas menyerangnya, mengalahkannya dengan satu pukulan cepat, membuat Cuk terkejut. Cak meneriakkan namanya setelah ia jatuh ke tanah. Baekri Wan menambahkan syarat pada ujian itu. Mereka harus berhasil melarikan diri darinya dengan aman. Sementara itu, di dekat Gunung Udang di Provinsi Hubei, beberapa orang bertukar berita tentang peserta pelatihan balai kekuatan. Seseorang menjelaskan bahwa lokasi pelatihan mereka musim ini adalah sekte baru yang belum pernah didengar siapapun. Seorang pemuda berkomentar bahwa ia tidak tertarik, menganggapnya sia-sia, dan aliansi murim hanya mencoba menciptakan semacam keseimbangan. Wanita muda itu menolak gagasan itu, mengatakan mereka semua sama, dan tidak peduli siapa instruktur itu karena ia akan menang dalam turnamen. Sebuah kilas balik muncul. Ia mengingat dirinya sebagai seorang anak memanggil kakaknya, menanyakan kemana ia pergi. Adegan menunjukkan dirinya, gadis kecil itu menangis dan memanggilnya saat ia meninggalkannya, Baekri Wan, kembali ke masa sekarang. Ia diperkenalkan sebagai Mu Gyeongguan Baekri-san, adik perempuan Baekri Wan, dan ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak berniat kalah sampai ia tahu mengapa kakaknya meninggalkan keluarga dan pergi. Kembali ke tempat latihan Wan menyerang para peserta pelatihan. Ia mengamati pertarungan mereka dan berkomentar bahwa level mereka tidak buruk. Cak bergegas membantu rekannya yang jatuh, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Ia menghadapinya, bertanya mengapa ia menyerang mereka jika ia adalah pemimpin sekte. Wan tersenyum dan menjawab bahwa ini adalah gaya mengajarnya dan ia perlu memahami mereka semua sebelum ia bisa mulai mengajari mereka. Cak mengingatkannya tentang aturan ujian, satu orang berhasil, dan bertanya apa yang akan terjadi jika mereka gagal. Ia menjawab sambil menyerang bahwa jika mereka adalah tipe yang bahkan tidak bisa lulus ujian masuk sederhana seperti ini, tidak akan ada gunanya mengirim mereka ke turnamen seni bela diri. Ia menjelaskan bahwa ia berencana mengikat semua yang gagal dan melemparkan mereka ke gudang sampai semua pertandingan selesai, dan ia menyatakan bahwa ini adalah penghinaan terbesar yang bisa dialami seorang seniman bela diri, kekalahan tanpa bahkan kesempatan untuk bertarung. Cak berteriak dan memintanya menunggu. Saat serangan berlanjut, Kang tiba-tiba muncul di depannya dan memblokir serangannya. Peserta pelatihan, Seon Muncuk, tersenyum dan dengan berani bertanya padanya apakah mengalahkannya di sini akan dianggap lulus ujian masuk.
Baek Riwan menerima tantangan itu dan menyuruh mereka menyerang. Mereka menyerang bersama, dan ia berkomentar bahwa itu adalah keputusan yang bagus. Adegan menunjukkan bentrokan sengit, dan mereka berteriak kesakitan. Ia menjelaskan bahwa keputusan mereka akan bagus jika bukan karena fakta bahwa lawan mereka adalah dirinya. Kang ditunjukkan dalam keadaan syok. Ia berdiri di depan para peserta pelatihan yang telah ia kalahkan dengan mudah. Ia mengejek mereka, bertanya-tanya kemana semangat awal mereka pergi dan bagaimana mereka bisa bingung hanya karena kemunduran sederhana. Peserta pelatihan, Xian Wugang, bangkit dan menyerang lagi, yang dikomentari Wan, bagus. Ia menganalisis serangannya, mencatat bahwa meskipun semangat bertarungnya tinggi, gerakannya tampak sedikit kaku. Yun bergegas dari belakangnya dan mencoba mengejutkannya dengan serangan mendadak. Dia bergerak cepat, mengarahkan kakinya dengan gesit ke arahnya, tapi berhenti tepat sebelum memenggalnya. Dia menyadari bahwa Soman Cak cepat menilai situasi dan tampaknya sudah pernah menyaksikan pertarungan sungguhan. Dia menangkis serangan dan berpikir bahwa mereka semua sangat tegang karena panik. Dia melayangkan pukulan balik yang kuat ke Cak, membuatnya menjerit kesakitan. Dia menyimpulkan bahwa mereka sama sekali gagal memanfaatkan keunggulan jumlah mereka. Dia berbicara pada Shon Okang, menunjukkan keraguan dalam gerakannya, dan bertanya sinis apakah dia takut melukainya. Dia menambahkan dengan mengejek, bagaimana dia bisa melukainya dengan tingkat keterampilan yang menyedihkan ini? Tapi dia berpikir, ketiga orang ini, Kang, Cak, dan Yun, adalah yang paling menonjol. Dia memutuskan untuk sedikit memprovokasi mereka. Dia mengungkapkan kekecewaan mendalam padanya dan bagaimana mereka berubah menjadi kerumunan yang kacau hanya karena menghadapi lawan tak terduga. Dia memberitahu mereka bahwa desas-desus tentang kekalahan yang mengendalikan mereka tampaknya benar, yang membuat Kang marah. Siaman Cak berbicara padanya. Dia merumuskan rencana dan menyuruhnya untuk menangani pertahanan. Dia yakin Wan sengaja menyesuaikan level mereka dan bahwa mereka bertiga, bersama dan Eryun, pasti bisa menciptakan celah. Dia menyelesaikan rencana bahwa ketika Kang melihat celah, dia akan menyerang, dan Eryun harus menyelesaikannya. Wan menyadari mereka akhirnya memutuskan untuk serius, tapi berkomentar bahwa mereka terlalu lambat dan bergegas menyerang mereka. Dia menyerang, dan Seon Okang terlihat dalam posisi bertahan yang terkejut. Dia melayangkan tendangan kuat ke arahnya, membuatnya terpental. Yang lain memanfaatkan gangguannya, dengan cepat mendekat dari dua arah berbeda, dan dia berdiri di tengah saat mereka terkejut. Dia menyadari bahwa para peserta pelatihan melancarkan serangan terkoordinasi. Kedua orang itu, Cak dan Yun, menyerang bersama, tapi dia dengan mudah menangkis mereka, membuat mereka terpental dengan tendangan berputar, dan mereka menjerit kesakitan. Mereka terlempar ke tanah. Kang berteriak marah, menyadari kesalahan terbesar mereka dalam menghadapi Master adalah keakraban, yaitu, menganggap Master tidak akan menyerang dengan serius. Dia membenarkan ini, mencengkeramnya, dan menyebut mereka optimis naif karena percaya dia tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya. Dia melemparkannya ke tanah, mengungkapkan kekecewaannya dan bahwa dia mengharapkan sedikit bakat dari mereka. Dia mematahkan buku-buku jarinya. Dia menyatakan bahwa ini sudah berakhir dan sangat disayangkan, tapi janji adalah janji, merujuk pada penahanan mereka. Tiba-tiba, Xian Wukang menyerang Baek Riwan dengan aura energi merah, teknik pedang darah, mengejutkannya. Dia menangkis serangan itu, menyadari bahwa seni bela diri ini akrab dan tak terduga. Dia mengenali teknik itu sebagai milik faksi sesat dan khususnya pada Daehyul pedang ular besar Hyungso. Kang Pence berpikir bahwa dia mempertaruhkan nyawanya untuk melewati pelatihan ini. Dia memerintahkannya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia menyerang dengan ganas. Dia menangkis serangan kuat itu dan merasakan kebas di tangannya. Dia memandang dengan takjub, berpikir, bocah ini, dan menyadari bakatnya yang luar biasa. Dia mulai tertawa, dan sistemnya mengumumkan bahwa meteran kegembiraannya telah naik untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia berpikir dalam hati dengan gembira, aku menginginkan anak ini. Lalu dia tertawa terbahak-bahak, mengejeknya dengan bertanya apakah hanya itu yang dia punya. Dia terbangun, terengah-engah. Dia menemukan dirinya diranjang di dalam kamar, bertanya-tanya di mana dia, dan apakah ini markas sekte kebahagiaan surgawi. Dia menyadari dia terlalu memaksakan diri kemarin dan pingsan. Seseorang bernama Wan Jin masuk dan bertanya apakah Master Xian Wugang sudah bangun. Dia mengenalinya. Dia panik dalam hati, menyadari dia menggunakan teknik pedang darah faksi sesat di depannya, dan takut dia mungkin menyadari bahwa dia berasal dari faksi sesat. Dia terus panik, berpikir ini buruk, dan dia mungkin akan dieksekusi sebagai mata-mata sebelum dia bisa melakukan duel yang dia nantikan dengan sekolah bela diri Mukyang.
Wan Jin memberitahunya sudah waktunya berkumpul dan mereka harus pergi, dan dia setuju dengan gugup. Dia bertanya-tanya dalam hati mengapa Wan Jin tidak membicarakannya dan apakah pemimpin sekte tidak menyadarinya. Tapi dia ingat ekspresinya aneh saat menatapnya. Dia yakin bahwa dia menyadarinya dan bahkan mengenali energi pedangnya serta menyebutkan nama masternya, pedang bencana besar. Dia terus berjalan dalam kebingungan, bertanya-tanya mengapa pemimpin sekte tidak mengeksposnya sebagai mata-mata dari faksi sesat padahal dia bisa. Dia terus berpikir, mencoba memahami apa yang dia rencanakan. Ketika mereka tiba di tempat latihan, dia menyapa mereka dengan senyum misterius. Adegan menunjukkan Kang menatapnya dengan kaget karena ketakutannya bahwa dia mengetahui rahasianya terkonfirmasi. Dia mengumumkan kepada mereka bahwa mereka semua telah lulus ujian pertama, mencatat bahwa 5 dari 15 telah berhasil, yang lebih dari yang dia harapkan. Dia terkejut dan menyadari bahwa hanya kelompok mereka yang tersisa. 5 peserta pelatihan yang berhasil ditampilkan, Oh Ryong, Dan Ryong, Won Jin, Seon Myuenchuk, dan peserta terakhir muncul, Seon Woo Gangkang. Baek Ryong menjelaskan tahap pelatihan mereka selanjutnya. Selama 15 hari ke depan, setiap dari mereka akan berlatih tanding dengan muridnya sekali sehari, dan mereka harus menggunakan sisa waktu untuk belajar dan menyempurnakan teknik mereka. Lalu dia memerintahkan muridnya, Sohwa, untuk membagikan peralatan. Dia memberikannya kepada rekan mereka, memastikan itu adalah senjata yang dia gunakan. Dia membawa satu set senjata kayu dan meminta semua orang untuk mengambil satu. Lalu dia memperkenalkan diri, memberitahu mereka bahwa dia akan menjadi teman berlatih tanding mereka selama pelatihan seperti yang diperintahkan pemimpin sekte. Dia membenarkan ini dan meminta mereka untuk memperkenalkan diri dan akur. Wang Pao, murid kedua, memperkenalkan dirinya dengan canggung. Xian Muncuk menyela, mengatakan bahwa perkenalan membuang-buang waktu dan menyarankan mereka memulai latihan tanding hari ini dulu. Sohwa setuju dengan antusias, menyarankan mereka bertarung 5 lawan 2, mereka berlima melawan dia dan Wang Pol untuk menghemat waktu. Mereka tertegun oleh proposal ini. Mengejutkan, Wang Pol setuju dengan ide tersebut. Baek Riwan tersenyum bangga, berkomentar dalam hati bahwa dia bangga pada Sohwa, dan dia juga setuju. Cak berkomentar sinis tentang kepercayaan diri mereka yang berlebihan. Dia memutuskan dia akan mengatasinya sendiri dan meminta keempat rekannya untuk menonton saja. Dia menyatakan dimulainya latihan tanding, berpikir bahwa mereka mungkin telah kalah dari sekolah bela diri Mugyong selama 3 tahun, tapi mereka tidak akan dikalahkan oleh sekte tak dikenal. Dia bergegas menuju Sohwa menyatakan dia akan menyelesaikannya dengan cepat, tapi Sohwa menangkis tombaknya. Dia melanjutkan serangannya menyatakan bahwa dia belum selesai. Dia melancarkan serangkaian serangan cepat percaya pukulan berikutnya akan menjadi yang menentukan. Tiba-tiba, sifat uniknya, pikiran jernih, aktif, yang mengejutkannya ketika dia merebut tombaknya. Dia melepaskan aura seni dingin yang menyebabkan tombaknya membeku saat dia menjerit kaget. Dia memperingatkannya dengan senyum bahwa pukulannya akan sedikit menyakitkan. Dia bergegas maju dengan serangan esnya yang kuat. Xian Wukang meneriakkan namanya saat dia melihat serangan itu. Setelah kekalahannya, dia mengundang sisa peserta pelatihan untuk menyerangnya bersama. Biksu Wan Jin maju sambil berteriak bahwa namanya Wan Jin, bukan yang lain, tapi dia menangkis serangannya. Dia terkesan dengan kuda-kuda bertahannya yang hebat dan memuji latihannya yang keras. Dia berterima kasih dengan malu-malu, tapi dia memperingatkannya bahwa pukulan berikutnya tidak akan mudah. Dia menyerang, tapi Wang Pol tiba-tiba ikut campur untuk menangkis pukulan itu, mengejutkan Sohwa. Dia tersenyum dan menyatakan gilirannya telah tiba. Adegan menunjukkan dia menyerang Wan Jin, tapi seseorang ikut campur dan menahan tangannya dengan cambuk. Rian mengakui kekuatan mereka dan menyatakan mulai sekarang, mereka semua akan menyerang dengan kekuatan penuh. Kelimanya menyerbu bersama untuk menyerang mereka, tapi mereka berhasil menangkis semua serangan terkoordinasi mereka. Seon Wukang berteriak marah, tidak percaya mereka kesulitan melawan sekte yang tidak dikenal. Sohwa terkejut menyadari bahwa Wong Pal terluka di lengannya akibat serangan Kang. Adegan menunjukkan dia berteriak, menggunakan kekuatan fisiknya untuk menarik cambuk Rian. Dia menariknya dengan paksa menggunakan cambuk, dan rekan-rekannya berteriak khawatir. Dia melemparkannya dengan paksa ke arah Kang, dan keduanya jatuh kalah. Setelah 4 dari mereka dikalahkan, Sohwa berbicara kepada Oh Ryong, yang tersisa sendirian, dan memberitahunya bahwa pertarungan sudah diputuskan. Dia bertanya apakah dia masih ingin melanjutkan. Dia melihat rekan-rekannya yang kalah dan terkejut menyadari ada 5 dari mereka, dan mereka tidak bisa menang. Baek Riwan tersenyum, menyatakan bahwa sepertinya semuanya sudah berakhir.
Lalu dia memberitahu mereka, sebagai informasi tambahan, bahwa Sohwa baru belajar seni bela diri formal selama 1 bulan. Sohwa tersenyum dan mengedipkan mata kepada mereka saat mereka tertegun. Kang bertanya-tanya pada dirinya sendiri latihan macam apa yang membuatnya sekuat ini di usia ini. Dia berbicara kepada mereka, memberitahu bahwa mulai sekarang, mereka harus mencari teknik terkoordinasi yang dapat dilakukan 2 atau lebih dari mereka bersama. Dia mengingatkan mereka bahwa saat dia di sekolah bela diri Murim, taktik ini adalah kunci kemenangan. Dia menambahkan bahwa pelajaran ini harus lebih beresonansi, terutama bagi mereka setelah kalah dari sekolah bela diri Mugyeong selama 3 tahun berturut-turut. Dia menjelaskan bahwa untuk mencapainya, mereka harus percaya pada diri sendiri dan rekan-rekan mereka karena kepercayaan ini akan membangun keyakinan yang tak tergoyahkan dan meningkatkan kekuatan individu mereka. Dia mengakhiri latihan hari ini dan menyuruh mereka istirahat dan mereka berterima kasih serempak. Setelah latihan berakhir, dia meminta peserta pelatihan Xian Wugang untuk tetap tinggal. Yang terakhir tampak gugup dengan panggilan ini. Saat peserta pelatihan lain pergi, saling memuji keterampilan mereka, dia mengaktifkan penghalang suara melalui sistem pribadinya untuk memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. Dia tersenyum padanya, mencatat bahwa dia telah menjadi cerdik karena dia menyadari alasan panggilannya, sementara Wugang terlihat bingung. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka akan melanjutkan percakapan mereka dari kemarin. Dia menghadapinya dikelilingi aura biru, langsung mengungkapkan pengetahuannya tentang identitas aslinya. Dia bertanya mengapa pemimpin muda sekte pedang darah dan salah satu pilar faksi tidak ortodoks berpura-pura menjadi murid di sekolah bela diri Murim. Dia menuntut penjelasan yang tepat dan memperingatkannya tentang konsekuensinya jika dia tidak memberikannya. Dia mengulangi pertanyaannya dengan tajam, yang membuatnya ketakutan. Pria yang gemetar itu berpikir untuk melarikan diri. Dia mengantisipasi gerakan ini dan menghentikannya dengan gerakan cepat. Dia dengan dingin mengatakan kepadanya bahwa pilihan untuk melarikan diri tidak ada baginya. Dia menuntut jawaban untuk terakhir kalinya tentang mengapa dia ada di sini. Kilas balik ke kejadian 5 tahun lalu saat sekte pedang darah dimulai. Adegan menunjukkan Wugang dimarahi oleh gurunya karena mematahkan lengan lawan yang tak berdaya. Dia menyuruhnya bangkit. Dia membentaknya dengan marah, bertanya-tanya mengapa dia tidak sepenuhnya memutus lengan lawan atau menghancurkan tendonnya untuk memastikan dia tidak pernah bisa memegang pedang lagi. Dia mengingatkannya bahwa dia adalah pemimpin muda sekte pedang darah, posisi yang seharusnya ditakuti oleh semua orang yang mengikuti jalur tidak ortodoks, dan bertanya kepadanya berapa lama dia akan terus mengecewakannya. Lalu dia mengeluarkan perintah mengejutkan untuk membunuh kakak perempuannya, murid senior sekte itu. Dia menjelaskan bahwa dia bertarung di garis depan melawan aliansi Murim dan memerintahkannya untuk membunuhnya, baik dengan tusukan dari belakang atau dengan menyusup sebagai pengkhianat. Ketika dia mencoba memprotes, sang guru berteriak bahwa belas kasihan kecil bisa menyebabkan kehancuran seluruh sekte dan itulah makna berjalan di jalur tidak ortodoks. Dia mengancamnya bahwa jika dia merasa disakiti, dia akan memerintahkan kakak perempuannya untuk membunuhnya sebagai gantinya. Dia memperingatkannya agar tidak melarikan diri atau bunuh diri karena dia, sang guru, akan membunuhnya sendiri jika dia melakukannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa takdirnya pada akhirnya adalah membunuhnya dan mewarisi sekte itu. Dan jika dia menolak, dia akan membunuh semua orang di sekitarnya. Dia menyatakan bahwa satu-satunya jalan di hadapannya adalah dia dan saudara perempuannya saling membunuh. Dia berlutut, kalah, menyatakan bahwa dia akan mematuhinya. Dia mengingat, di masa sekarang, keputusannya untuk menyusup ke aliansi Murim sebagai mata-mata dan membunuh kakak perempuannya. Dia berpikir saat menghadapi dirinya bahwa dia hanya perlu mengulur waktu sampai dia bisa lolos dari pengawasan gurunya. Dia berteriak dan menerjang dengan paksa ke arahnya, memutuskan untuk menggunakan tekniknya, teknik pedang darah, melawannya. Seseorang dengan mudah menangkis serangannya. Dia tersenyum padanya. Dia berkomentar bahwa dia kurang mampu menilai kekuatan lawannya, tapi keputusannya untuk menerobos adalah hal yang baik. Dia memintanya untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Dia membentaknya bertanya, apa yang ingin kau lakukan padaku? Dia melanjutkan konfrontasinya dengannya, mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk berlatih dan dia tidak bisa menunjukkan kekuatan aslinya menggunakan seni jalur ortodoks. Dia mendesaknya untuk membuktikan nilainya, mencatat bahwa melepaskan kekuatan aslinya akan membuat duelnya yang akan datang dengan sekolah bela diri Mukyong jauh lebih mudah. Dia menyadari bahwa pertarungan ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari tes masuk. Dia merasakan bahaya, berpikir bahwa jika dia lengah sesaat, dia akan mati. Dia menyerang dengan teriakan menggunakan teknik pedang darah merah.
Seseorang menangkis serangan itu, berkomentar bahwa ini lebih baik daripada menggunakan teknik ortodoks dengan setengah hati. Dia mengatakan kepadanya sambil tersenyum bahwa dia tidak pernah cocok untuk seni jalur tidak ortodoks karena sifatnya tidak selaras dengannya. Dia bertanya padanya dengan marah apa maksudnya. Dia menjelaskan bahwa teknik pedang pembunuh membutuhkan kesiapan untuk menebas apapun di jalurnya, dan ini tidak cocok untuknya. Dia berteriak, mempertanyakan apa yang dia ketahui tentang dirinya, dan mengingat kata-kata gurunya tentang apa artinya berjalan di jalur tidak ortodoks. Dia melanjutkan penilaiannya, menunjukkan bahwa pedangnya ragu-ragu dan kurang semangat bertarung. Dia membentaknya untuk berhenti bersikap seolah dia mengenalnya. Dia memukulnya, mengatakan kepadanya bahwa dia mencoba menyembunyikan jati dirinya, tapi pedangnya mengkhianatinya. Dia bertanya kepadanya, saat dia berlutut, tentang kebenaran yang dia cari. Dia berteriak marah, bertanya-tanya apakah ini penting di dunia di mana setiap orang entah membunuh atau dibunuh. Dia menjawab dengan bertanya kepadanya mengapa dia membawa pedang. Dia ragu-ragu lalu berteriak, aku membawa pedang untuk. Lalu bentrokan energi yang dahsyat terjadi. Dia jatuh berlutut. Kelelahan. Dia menjawab, aku membawa pedang karena aku punya alasan untuk menjadi lebih kuat. Dia teringat ayahnya, Seon Wuyang, yang bukan seniman bela diri hebat, tapi pria terhormat yang bertarung dan bertahan di medan perang bahkan saat yang lain kabur dan tetap setia pada dirinya sendiri. Dia mengakui kematian ayahnya masih membuatnya dendam, tapi saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sadar, kalau dia bertindak gegabah, dia juga akan mati dengan sia-sia. Makanya dia memutuskan harus jadi lebih kuat dan menahan apapun yang terjadi. Tapi dia mengakui, dalam obsesinya akan kekuatan, dia dikenal sebagai pemimpin muda sekte pedang darah, bukan putra Seon Wuyang. Saat ini, dia bertanya padanya apakah dia menyesali masa-masa itu. Pria yang kelelahan itu menjawab bahwa dia tidak tahu. Dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin melindungi kehormatan ayahnya dan membuktikan bahwa ayahnya bukan pengecut tapi seniman bela diri yang lebih berani dari siapapun. Dia berteriak bahwa dia ingin membawa nama dan garis keturunan ayahnya sebagai putranya. Dia bersujud di hadapannya, mengaku bahwa dia kini telah tersesat. Setelah pengakuannya, dia memintanya untuk membunuhnya atau melaporkannya ke aliansi Murum dan melakukan sesukanya. Dia bersikeras bahwa traine lain tidak ada hubungannya dengan ini dan dia menyusup sendirian. Dia duduk di hadapannya dan menjawab bahwa dia mengerti. Lalu dia meletakkan tangannya di depannya dan membuat pengamatan mengejutkan bahwa dia bertarung untuk melindungi, bukan menghancurkan. Dia menatapnya dengan bingung. Dia mengejutkannya dengan sentilan ringan di dahinya, yang membuatnya terlempar ke belakang dan berteriak kaget. Dia berteriak kesakitan, dan dia memerintahkannya untuk bangun. Dia tersenyum dan menjelaskan bahwa melihatnya mengingatkannya pada seorang anak laki-laki yang pernah dikenalnya yang dibutakan oleh balas dendam dan tersesat dalam kegelapan, merujuk pada dirinya sendiri. Dia mengungkapkan bahwa ketika dia meninggalkan klannya dan bergabung dengan sekolah bela diri Murian, yang mengejutkannya, dia harus merumuskan ulang seni bela dirinya agar tidak bergantung pada teknik keluarganya. Dia menjelaskan bahwa dia menghancurkan pondasinya saat yang lain membangun milik mereka, dan dia menawarkan untuk membantunya membangun miliknya sendiri. Dia bertanya tidak percaya apakah dia menawarkan untuk mengajarinya. Dia berpikir dalam hati bahwa memiliki murid dari salah satu 10 makhluk surgawi, merujuk padanya, bergabung dengannya adalah hal yang baik untuk sektenya. Lalu dia mengumumkan rencananya padanya. Dalam 15 hari ke depan, dia akan mengoyak setiap teknik yang dia tahu, dan dia harus melupakan dirinya sepenuhnya. Dia memperingatkannya bahwa proses ini akan membawa rasa sakit yang luar biasa dan bertanya apakah dia akan mengikutinya meskipun begitu. Dia bertanya padanya apakah dia akan menjadi lebih kuat jika dia melakukannya. Dia tersenyum dan meyakinkannya, jangan khawatir. Ini pekerjaanku. Adegan beralih ke markas aliansi Murum di mana dua pejabat mendiskusikan generasi murid sekolah bela diri Mugiang saat ini yang luar biasa. Salah satunya mengonfirmasi bahwa hasil mereka luar biasa dan para pemimpin tim sudah bersaing untuk merekrut mereka. Pejabat pertama mengungkapkan bahwa pemimpin aliansi faksi tidak ortodoks telah mengajukan taruhan terkait kompetisi mendatang. Berita ini mengejutkan pejabat lain, ahli pedang Owi Jahok, salah satu dari 10 puncak surgawi Murum ortodoks. Pejabat itu menjelaskan bahwa pemimpin faksi tidak ortodoks bertaruh pada sekolah bela diri Murian, sekolah para traine, untuk menang. Jika dia kalah, dia akan menghentikan semua ekspansi dan agresi selama 1 tahun. Owi Jihak berpikir bahwa taruhan pada pihak yang lebih lemah ini adalah tawaran yang tidak bisa mereka tolak karena akan memberi mereka waktu untuk menata ulang. Dia memutuskan untuk menaikkan taruhan, menyatakan bahwa mereka tidak boleh kalah tahun ini.
Mereka mengumumkan instruktur baru mereka untuk camp mendatang dan bakat terbaik dari sekte Wudong, lulusan sekolah Mugyong dan pedang Wudong terkuat berikutnya. Instruktur ini dikenal dengan gelar aliran Azur. Instruktur baru itu memikirkan nama baik Riwan dan sekolah bela diri Muryeon, mencatat bahwa waktu yang lama telah berlalu. Kembali di sektenya, Sohwa pingsan karena kelelahan, mengeluh bahwa latihan tanding 2 lawan 5 setiap hari sangat berat bagi mereka. Dia tiba-tiba muncul dan bertanya apakah mereka sudah lelah, lalu mengumumkan akan memberi mereka hadiah. Dia menjelaskan bahwa setelah latihan mereka selesai, mereka akan mengunjungi aliansi Murum untuk menonton turnamen besar. Dia memberitahu mereka tentang pandai besi terdekat yang menempa pedangnya dan memberi mereka tantangan. Jika mereka memenangkan lebih dari 8 dari 15 pertarungan, dia akan membawa mereka untuk dibuatkan senjata khusus masing-masing. Ini membuat Sohwa dan Wangpal bersemangat. Sohwa bertanya apa arti senjata khusus. Dia menjelaskan itu adalah senjata yang dibuat khusus untuknya. Dia bersorak gembira dan menyatakan dia pasti akan mencapainya. Di hari latihan berikutnya, Rian mengungkapkan kekagumannya, bertanya bagaimana dia bisa menemukan tandingan untuk gerakan yang dia ajarkan kemarin. Sohwa menjawab bahwa gerakannya dari 2 hari lalu lebih sulit. Won Jin mencatat bahwa dia sangat bersemangat hari ini. Seon Muncuk menjawab bahwa mereka, para trainee, juga telah menemukan motivasi mereka sendiri. Seon Muncuk diam-diam bertanya pada Wang Pol apakah pemimpin sekte itu tipe yang hanya bersikap baik pada orang yang dia suka. Wang Pol tampak malu saat Wan muncul di latar belakang menyerang Wu Gang dan menjawab dengan gugup. Adegan dimulai pada malam yang diterangi cahaya bulan menunjukkan baik Riwan bersama trainee, Xian Wu Gang, diikat ke batu besar. Dia memarahinya, menyebutnya bodoh, dan bertanya apakah perintahnya untuk tidak melakukan apa-apa itu sesulit itu. Dia protes, bertanya-tanya apakah ada yang berharap dia duduk diam dan membuang waktu. Dia menyebut perilaku ini konyol. Dia memasang tali pengekang padanya, menyebabkannya berteriak kesakitan. Dia menjelaskan bahwa tali ini digunakan untuk mengangkut seniman bela diri berbahaya dari faksi tidak ortodoks tanpa melumpuhkan mereka. Dia memperingatkannya bahwa jika dia mencoba bergerak atau menggunakan teknik tidak ortodoks, tali itu akan mengencang dan menghancurkan tubuhnya, tapi dia memberitahunya ada cara untuk membebaskan diri. Dia harus menggunakan energi internalnya saja untuk melarikan diri tanpa menggerakkan tubuhnya. Sementara itu, Wang Pol bergegas mendekatinya, bertanya apakah benar dia memberikan perlakuan khusus kepada Wugong. Dia menyangkalnya dengan gugup dan memerintahkan mereka untuk tidak memedulikan hal-hal seperti itu. Dia memerintahkan mereka untuk melanjutkan pertarungan, dan 4 trainee lainnya maju dengan antusias, menyatakan akan menunjukkan seberapa banyak mereka telah berkembang. Dia meletakkan tangannya di kepalanya yang terkekang dan menyuruhnya untuk mengamati teman-temannya dengan cermat dan memikirkan baik-baik mengapa dia memerintahkannya untuk tidak melakukan apa-apa. Pertarungan berlanjut antara 2 muridnya dan 4 trainee. Seon Muncuk memperhatikan selama pertarungan bahwa setiap kali dia mundur untuk memperlebar jarak, Sohwa segera menutup celah itu, mencegahnya menggunakan jangkauan efektif tombaknya. Dia memutuskan bahwa jika jarak adalah masalahnya, dia akan menggunakan tubuhnya. Wu Gang mengawasinya dengan terkejut, bertanya-tanya bagaimana Cak, yang dulu hanya mengandalkan teknik tombak, kini menggunakan keterampilan pertarungan fisik. Saat dia mengamati, dia berpikir bahwa gerakan Cak mungkin sebuah kesalahan, tapi dia mengoreksi dirinya sendiri. Berkata tidak. Dia tersenyum, berpikir bahwa kemajuan mereka luar biasa dan mereka telah banyak berkembang dalam waktu singkat. Dia terus berbicara dengannya, bertanya apakah melihat mereka membuatnya ingin ikut bertarung dan apakah dia takut tertinggal. Sementara itu, sistem mengumumkan bahwa trainee Xian Muncuk telah memasuki kondisi kesatuan tubuh dan tombak. Cak berpikir bahwa jika dia bisa bergerak menyatu dengan tombak dan menggunakan tubuhnya sebagai tombak itu sendiri, lalu Xian Wu Gang tiba-tiba berteriak, memohon untuk membebaskannya dari tali, menangis bahwa dia tidak bisa tinggal diam di sini. Dia memerintahkannya untuk tidak bergerak. Dia menjelaskan kepadanya bahwa jika dia menghunus pedangnya sekarang, dia tidak akan pernah bisa mencapai kondisi yang telah Cak capai. Dia menjelaskan bahwa Cak telah membangun jalur bela dirinya sendiri sejak di medan perang, sementara dia hanya meniru seni pedang tuannya, pedang bencana besar. Dia bertanya dengan marah apa yang dia harapkan darinya. Dia memberitahunya bahwa tubuhnya telah terlatih dengan kebiasaan yang tidak mudah dihilangkan dan bertanya kenapa dia diikat seperti ini. Dia menjelaskan bahwa jika dia tidak bisa memperbaiki kebiasaan tubuhnya dengan gerakan, maka yang harus dia perbaiki adalah kebiasaan energi dalamnya. Dia membenarkannya, menjelaskan bahwa teman-temannya sekarang berlatih dengan mencari cara baru untuk keluar dari zona nyaman lama mereka, tapi dia harus melangkah lebih jauh dan menghancurkan energi dalamnya sendiri.
Dia memberitahunya bahwa manusia punya 365 jalur energi, tapi seorang seniman bela diri biasa tidak menggunakan lebih dari 70. Dia harus mencari jawaban di antara jalur-jalur yang tersisa dan tidak terpakai. Dia mulai mencoba membuka jalur baru dan mendorong energinya melaluinya, melawan hambatan. Sistem mengumumkan bahwa energinya telah menjadi bergejolak dan mulai mengalir mundur. Dia berteriak, memperingatkannya untuk tidak terburu-buru karena energi yang rusak, energi pedang darah, bisa mengonsumsinya dari dalam dan menghancurkan inti energinya. Seon Muncuk mengawasinya dengan kaget, bertanya-tanya, latihan macam apa ini? Wu Gang memuntahkan darah, yang membuat rekan-rekannya terkejut. Dia berteriak pada mereka, memerintahkan mereka untuk tidak mendekat, bersikeras bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia atasi sendiri. Dia melawan rasa sakit, menolak menyerah atau kembali ke masa lalu yang mengerikan itu. Dia fokus, mencoba mengosongkan jalur-jalur lama dan memurnikan energi yang rusak, mendorongnya keluar. Dia berteriak kesakitan, dan sistem mengumumkan bahwa peserta pelatihan telah memulai orbit kosmik kecil. Dia terus berjuang sambil terikat, batuk dengan hebat. Baek Riwan mendekatinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Adegan menunjukkan energinya meledak. Pria yang kelelahan itu roboh menimpanya yang memberitahunya bahwa pada akhirnya, dia telah mengosongkan seni sekte pedang darah. Dia memberi selamat kepadanya dengan senyum karena telah menjadi lembaran kosong. Dia bertanya kepadanya, masih lemah, apakah dia juga akan melatihnya, bersikeras dia tidak boleh ketinggalan. Dia setuju, menyuruhnya untuk mengisi lembaran kosong itu dengan jalur pedangnya sendiri. Adegan menunjukkan para peserta pelatihan berlari ke arahnya untuk memeriksanya. Sementara itu, di hutan dekat sana, Nam Gangwoo dan Chong Ha, rekan lama dari unit Blue Sky, memeriksa mayat yang dimutilasi. Nam Gangwoo berkomentar bahwa korban dikeringkan dan menjadi kering. Chong Hi menyuruhnya diam. Dia menganalisis tubuh, mencatat tanda di leher dan fakta bahwa dia digantung terbalik hingga berdarah, mengkonfirmasi bahwa ini adalah orang yang mereka lacak. Dia bertanya-tanya dengan sedih apakah mereka telah kehilangan dia lagi. Dia mencatat bahwa tidak ada ciri umum di antara para korban dan tampaknya setiap manusia cukup bagi pelakunya. Dia menyimpulkan bahwa ini bukan pekerjaan sekte sesat atau sekte iblis karena terlalu kacau dan menduga pelakunya adalah iblis. Dia menambahkan bahwa dia tidak terlalu kuat karena korbannya sedikit, tapi dia cerdas karena tidak meninggalkan jejak selain mayat. Dia menyarankan untuk mundur dan meminta bantuan. Dia menolak mengatakan mereka tidak bisa membiarkan lebih banyak korban muncul saat mereka menunggu. Dia menegaskan bahwa Kapten Mo Yong-hyun, yang menggantikan Won, akan mengatakan hal yang sama dan menyatakan mereka akan melanjutkan pengejaran. Dia setuju dengan senyum, mengatakan bahwa perintah adalah perintah. Saat mereka bersiap pergi, dia dengan bercanda menyarankan untuk membeli asuransi karena orang biasanya meninggal dalam misi seperti itu. Dia menulis pesan di pohon yang menyatakan bahwa jika dia pergi lebih dari sebulan, tolong hubungi pemimpin sekte Heavenly Bliss, Baek Riwan. Sementara itu, di hutan dekat sana, Nam Gangwoo dan Chong Ha, rekan lama dari unit Blue Sky, memeriksa mayat yang dimutilasi. Nam Gangwoo berkomentar bahwa korban dikeringkan dan menjadi kering. Chong Hi menyuruhnya diam. Dia menganalisis tubuh, mencatat tanda di leher dan fakta bahwa dia digantung terbalik hingga berdarah, mengkonfirmasi bahwa ini adalah orang yang mereka lacak. Dia bertanya-tanya dengan sedih apakah mereka telah kehilangan dia lagi. Dia mencatat bahwa tidak ada ciri umum di antara para korban dan tampaknya setiap manusia cukup bagi pelakunya. Dia menyimpulkan bahwa ini bukan pekerjaan sekte sesat atau sekte iblis karena terlalu kacau dan menduga pelakunya adalah iblis. Dia menambahkan bahwa dia tidak terlalu kuat karena korbannya sedikit, tapi dia cerdas karena tidak meninggalkan jejak selain mayat. Dia menyarankan untuk mundur dan meminta bantuan. Dia menolak mengatakan mereka tidak bisa membiarkan lebih banyak korban muncul saat mereka menunggu. Dia menegaskan bahwa Kapten Mo Yong-hyun, yang menggantikan Won, akan mengatakan hal yang sama dan menyatakan mereka akan melanjutkan pengejaran. Dia setuju dengan senyum, saying that orders are orders. Saat mereka bersiap pergi, dia dengan bercanda menyarankan untuk membeli asuransi karena orang biasanya meninggal dalam misi seperti itu. Dia menulis pesan di pohon yang menyatakan bahwa jika dia pergi lebih dari sebulan, tolong hubungi pemimpin sekte Heavenly Bliss, Baek Riwan. Pada saat itu, Baek Riwan, di markas sektenya, tiba-tiba punya firasat buruk.